Namun, investasi Feng Yu bebas dari kekhawatiran ini. Sebagian besar investasinya terpisah. Selain merek Feng Yu miliknya sendiri, ia tidak perlu khawatir dengan merek-merek seperti Taihua, Aihua, Aiwa, Wahaha, Songjiang, dan Six Sense. Masing-masing bisnis ini memang saling terkait, tetapi hubungannya tidak terlalu signifikan. Hal ini memungkinkan Feng Yu memaksimalkan keuntungan di setiap bisnis dan mengembangkan kekayaannya dengan kecepatan yang tak terbayangkan orang lain. Tak seorang pun tahu berapa kekayaan Feng Yu, hanya Feng Yu sendiri yang tahu. Ketika semua kekayaan ini terkumpul, saatnya bagi Feng Yu untuk bertindak. Saat itu, ia akan memiliki akses ke setidaknya 10 miliar. Bahkan jika ia bergabung dengan orang-orang kaya di Hong Kong dan Tiongkok daratan, ia akan memiliki lebih banyak dana, memberinya peluang lebih besar untuk meraup untung besar ketika krisis keuangan melanda. Setelah ujian Universitas Hong Kong, Feng Yu kembali ke Beijing. Langkah Feng Yu Electronics selanjutnya akan segera dimulai. Saat ini, berbagai merek VCD telah membanjiri dunia, dan pasar VCR tradisional semakin menyusut. Semua produsen merugi, dan beberapa merek besar telah berhenti memproduksi VCR tradisional setelah berurusan dengan produk terakhir yang tersisa karena mereka juga telah memperoleh lisensi paten VCD. Perusahaan-perusahaan kecil pun bangkrut satu persatu karena meskipun rugi, hanya sedikit yang mau membelinya. Sama seperti ponsel yang semakin populer, siapa yang mau beli pagar lagi? Sementara perusahaan-perusahaan besar ini masih bernegosiasi satu sama lain untuk menyatukan harga eceran demi memastikan keuntungan mereka sendiri, mereka tidak menyangka bahwa Feng Yu Electronics akan mengambil keputusan yang mereka anggap gila. Potongan harga besar-besaran untuk VCD angin dan hujan. VCD diciptakan oleh Feng Yu Electronics, dan harga awalnya juga ditentukan oleh mereka. Produsen VCD lain juga memperoleh paten dari Feng Yu Electronics. Namun, sementara merek VCD lain dijual dengan harga lebih rendah, VCD Feng Yu Electronics tetap mempertahankan harga di atas 3.000 RMB. Dulu, perusahaan seperti Sony masih menertawakan kita. Apakah menurut Anda Feng Yu Electronics adalah merek besar? Apakah nilai merek Anda setinggi Sony? Mencoba meningkatkan keuntungan dengan mengandalkan nilai tambah suatu merek pasti akan gagal. Fakta membuktikan hal ini. Penjualan VCD angin dan hujan sedang menurun. Ketika Oh Ganorio mendengar kabar tersebut, ia sangat gembira. Feng Yu, Aihua, atau Aiwa? Anda pikir karena Anda yang pertama memproduksi VCD, Anda bisa mendapatkan harga tertinggi. Apakah Anda menyesalinya sekarang? Harga tinggi Anda membuat Anda gagal. Namun kini, Feng Yu VCD tiba-tiba mengumumkan penurunan harga yang signifikan. Harga eceran setiap VCD telah diturunkan dari lebih dari 3.000 yuan menjadi 1.999 yuan. Harga ini beberapa ratus yuan lebih murah dibandingkan harga jual perusahaan lain yang lebih dari 2.000 yuan. Pada saat yang sama, Aihua VCD dan Aiwa VCD semuanya mengumumkan pemotongan harga dan promosi besar-besaran, dan intensitas promosinya persis sama dengan Feng Yu VCD. Kini merek-merek lain tercengang. Konsumen pasti tidak akan membeli VCD mereka lagi. Lagi pula, ketiga merek itu adalah merek VCD tertua. Tahun ini, RMB tiba-tiba terdepresiasi, menyebabkan nilai tukarnya terhadap berbagai mata uang asing anjlok. Tahun lalu, nilai tukar RMB ke USD berkisar di angka 5,81, tetapi sekarang telah naik menjadi 8,21. Ini berarti biaya paten sebesar 50 setara dengan lebih dari 400 RMB. Perbedaan harga antara VCD merek Feng Yu dan merek VCD lainnya adalah sekitar 50 dolar AS, yang membuat perusahaan lain sangat iri. Langkah Feng Yu Electronics ini sungguh memalukan. Jika kami mengikuti potongan harga Anda, harga jual kami sebenarnya hanya sekitar 200. Setelah dikurangi biaya lebih dari 100, berapa keuntungan yang akan kami dapatkan? Bukankah Feng Yu Electronics yang mengambil bagian terbesar? Yang paling dibenci adalah, seandainya Feng Yu Electronics menurunkan harga saat memberikan paten kepada mereka, mereka tidak akan bersikap pasif. Namun, mereka melihat penjualannya bagus, jadi mereka memperluas skalanya. Namun, laba per unit tiba-tiba turun 50, yang merupakan kerugian besar bagi mereka. Jika bukan karena ekspansi, hal itu tidak akan berpengaruh. Tetapi setelah ekspansi, laba turun drastis, bagaimana mereka bisa terus beroperasi? Alasan mengapa Feng Yu harus menunggu dan tidak menurunkan harga adalah karena ia menunggu merek-merek tersebut memperluas skala mereka dan menjatuhkan mereka. Feng Yu tahu persis berapa harga sebuah mesin VCD. Sebelumnya, biaya Feng Yu Electronics lebih dari 1.000 RMB. Tetapi dengan ekspansi, tenaga kerja yang lebih terampil, dan peralatan yang lebih efisien, biayanya turun menjadi hanya sekitar 600 RMB. Ini berarti keuntungan Feng Yu masih lebih tinggi daripada perusahaan lain, yang biayanya semuanya lebih dari 1.000 RMB. Perusahaan-perusahaan itu baru saja berkembang ukurannya. Pekerja mereka tidak cukup terampil, dan Feng Yu Electronics belum menjual beberapa teknologi inti kepada mereka, sehingga biaya mereka tidak dapat dikurangi untuk saat ini. Awalnya, ini bukan masalah besar. Dengan biaya lebih dari 1.000 yuan,
mereka masih bisa meraup untung dengan menjualnya di atas 2.000 yuan. Namun, setelah dikurangi biaya bea cukai, transportasi, dan penjualan, keuntungan mereka tidak tinggi. Setidaknya di pasar Tiongkok, keuntungan mereka per unit hanya sekitar 50 dolar AS. Pemangkasan harga yang dilakukan Feng Yu telah membuat merek-merek asing tersebut gulung tikar. Kini ada dua pilihan. Pertama, berproduksi di Tiongkok daratan, sehingga menghilangkan beberapa tarif dan biaya transportasi. Tetapi ini membutuhkan investasi di pabrik baru, yang juga mahal. Pilihan kedua adalah menarik diri dari pasar Tiongkok dan mengkonsolidasikan basis mereka. Sebagian besar merek asing telah memilih untuk menarik diri dari pasar Tiongkok. Beberapa wilayah tempat AIWA memiliki pabrik di luar negeri juga mulai perlahan-lahan menarik diri. Siapa yang membuat pabrik-pabrik tersebut juga memproduksi VCD dari 3 merek, termasuk Feng Yu? Namun mereka menemukan bahwa dengan melakukan hal ini, bukankah mereka akan kehilangan sebagian pasar Asia, sebagian pasar Eropa, dan sebagian besar pasar Amerika? Bagaimana mungkin? Mereka baru saja membangun pasar, dan musim panen sudah dekat. Jika mereka menyerah sekarang, bukankah semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Jadi, mereka memutuskan untuk hanya menarik diri dari pasar Tiongkok, tetapi tetap bersaing di pasar lain. Di pasar-pasar tersebut, pabrik mereka lebih besar daripada AIWA. Jadi apakah mereka masih khawatir tidak akan mampu bersaing? Yang terpenting adalah mereka tidak boleh mundur. Begitu mereka mundur, mereka akan kehilangan kesempatan untuk berbagi keuntungan industri VCD dan bahkan industri DVD di masa depan. Apa yang harus dilakukan? Mereka juga akan menurunkan harga, sehingga harganya setara dengan VCD Wind and Rain. Meski begitu, mereka tetap untung, hanya sedikit lebih rendah. Tapi kalau mereka mundur, mereka tidak akan untung sama sekali. Pengurangan harga dan promosi adalah cara paling sederhana dan langsung untuk meraih pangsa pasar. Di kehidupan sebelumnya, Feng Yu telah melihat banyak merek menggunakan metode ini untuk merebut pasar dengan cepat. Dan begitu pasar menjadi milik mereka, mereka akan menaikkan harga lagi untuk mendapatkan kembali keuntungan. Begitu Feng Yu melakukan langkah mematikan ini, pangsa pasar Feng Yu VCD dan produk lainnya di Tiongkok naik kembali hingga 50%, dan terus meningkat, dengan volume penjualan meningkat dari hari ke hari. Sementara itu, penjualan luar negeri mulai meningkat pesat, dan inisiatif kembali berada di tangan Feng Yu. Jiang Wanmeng dan timnya tiba-tiba menyadari bahwa bahkan setelah pemotongan harga, keuntungan mereka tidak menurun, malah penjualan meningkat. Terlebih lagi, penjualan VCD beberapa bulan terakhir jauh melampaui ekspektasinya, menunjukkan bahwa keuntungan Feng Yu Electronics tidak menurun sama sekali. Dengan menambahkan biaya lisensi paten, laba Feng Yu Electronics sebenarnya meningkat secara signifikan. Kali ini, Feng Yu meluncurkan promosi tahap kedua. Saat Anda membeli VCD, Anda akan mendapatkan CD film dan musik gratis, bukan hanya CD pesta malam tahun baru. Beli satu gratis dua, promosinya kuat banget. Kebanyakan orang membeli VCD untuk menonton film, mendengarkan musik, atau bernyanyi. Biaya membeli pemutar VCD dan kepingnya tidaklah sedikit. Sama saja dengan membeli bensin untuk mobil. Rasanya pengeluaran Anda selalu kecil setiap kali, tetapi ketika dihitung di akhir bulan, pengeluaran tersebut tidaklah sedikit. Harga satu keping cakram, termasuk biaya hak cipta, ongkos kirim, dan sebagainya, tidak lebih dari 10 yuan. Namun, diskon 20 yuan ini kembali mendongkrak penjualan VCD Feng Yu. Tuan Feng, penjualan kami kembali meningkat pesat. Metode promosi Anda sangat hemat biaya, kata Jiang Wanmeng penuh semangat. Ini bukan masalah besar. Kami akan terus mengadakan acara lanjutan. Siapapun yang membeli produk kami bisa mengikuti undian berhadiah. Hadiah utamanya adalah cashback penuh dari jumlah pembelian, hadiah kedua setengah cashback, hadiah ketiga adalah kipas angin tanpa bilah, dan hadiah terakhir adalah film atau CD musik. Semua orang bisa menang. Feng Yu menunjukkan beberapa metode promosi dari kehidupan sebelumnya. Merek-merek besar itu sama sekali tidak memahami metode promosi yang sebenarnya, jadi mereka pasti akan gagal. Gelombang promosi kedua telah tiba, dan merek-merek VCD itu sedang heboh. Kenapa promosi ini berlangsung selamanya? Bukankah seharusnya berakhir setelah jangka waktu tertentu? Kalian sudah mempromosikannya selama setengah bulan, dan kalian malah meningkatkannya. Bagaimana bisa begitu? Mereka juga menemukan bahwa ini hanyalah hadiah beberapa keping cakram, ditambah undian. Sangat sedikit orang yang benar-benar memenangkan hadiah utama, 99% orang hanya memenangkan satu keping cakram. Namun, banyak konsumen tetap memilih untuk membeli VCD Feng Yu. Kebanyakan orang di dunia masih menghargai kejutan-kejutan kecil ini dalam hidup. Sony adalah perusahaan pertama yang bereaksi, karena saat itu merupakan produsen cakram VCD terbesar kedua di dunia. Sony juga meraup banyak keuntungan dari cakram tersebut, dan sebagai perbandingan, mereka menyadari bahwa Feng Yu Electronics akan meraup keuntungan yang lebih besar lagi. Meskipun Philips tidak memproduksi pemutar VCD, perusahaan ini memproduksi banyak sekali cakram dan tanpa disadari telah tumbuh menjadi perusahaan terbesar ketiga di dunia.
Karena Feng Yu memberitahu Philip hal ini, Philip pun mengurungkan niatnya untuk membuat gebrakan besar dalam pemutar VCD dan malah berfokus pada teknologi cakram. Tentu saja, Philips masih akan meluncurkan Super VCD dalam waktu lebih dari sebulan. Philips tidak pernah memproduksi produk murah. Jika ingin menjual sesuatu, mereka hanya akan menjual produk terbaik. Inilah konsistensi positioning merek mereka. Namun, pengurangan harga dan promosi akan memengaruhi merek, hal yang tidak ingin dilakukan Philips. Tapi inilah yang diinginkan Feng Yu. Kalau kau tidak mau, aku saja. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat, dan pengaruh merek Feng Yu juga akan terus meluas. Mengenai dampak pada nilai merek, Feng Yu masih punya rencana cadangan. Ini cuma bagi-bagi CD, kan? Kami sudah terima potongan harganya. Apa salahnya bagi-bagi beberapa CD? Kalau kamu bisa, kami juga bisa. Produsen VCD pun mengikuti jejaknya. Dan setelah harganya turun, mereka juga mulai membagikan VCD secara gratis. Bukankah VCD Feng Yu Anda menawarkan beli 1 gratis 2? Kami menawarkan beli 1 gratis 3, atau bahkan beli 1 gratis 5. Anda punya undian, jadi kami juga bisa mengadakannya. Formatnya sama persis dengan undian Anda, tetapi hadiahnya lebih beragam. Kami bisa memberikan produk kami yang lain dan sekaligus menghabiskan stoknya. Jiang Wanmeng menelepon Feng Yu untuk melaporkan bahwa metode promosinya telah ditiru oleh perusahaan lain, terutama Toshiba, yang telah melakukan pekerjaan yang brilian. Haruskah ia mengambil tindakan pencegahan? Atau haruskah ia tetap seperti ini dan menunggu perusahaan lain pulih? Apakah merek lain menirunya? Tak masalah, Feng Yu punya trik lain. Banyak metode promosi yang ia lihat di kehidupan sebelumnya diciptakan oleh orang Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok berada di garis depan dunia. Meskipun Feng Yu belum pernah melakukan promosi apapun, ia sudah melihat terlalu banyak promosi. Jika ia hanya memilih beberapa saja, orang-orang yang menirunya tidak akan mampu mengimbanginya. Setelah gelombang promosi kedua, perusahaan-perusahaan yang membeli lisensi paten VCD kembali geram. Mereka pikir itu sudah akhir, tetapi tak disangka, gelombang promosi ketiga datang lagi. Obral musim panas, Anda bisa mendapatkan diskon 10% jika membeli dengan kartu identitas pelajar. Perusahaan-perusahaan VCD itu tercengang. Apa-apaan ini? VCD adalah peralatan rumah tangga di AS, jadi bagaimana mahasiswa bisa membelinya? Kalaupun mereka mau, apa mereka mampu membelinya? Anda ingin mendapatkan diskon 10% dengan menunjukkan kartu identitas mahasiswa, tapi itu hanya angan-angan. Awalnya, mereka berharap melihat lelucon, tetapi tak lama kemudian, mereka menyadari ada yang salah. Mengapa begitu banyak orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk membeli VCD? Anak-anak itu punya kartu pelajar, tetapi tidak punya uang. Tapi itu tidak masalah, orang tua mereka punya uang. Jika mereka tidak punya kartu pelajar, mereka tinggal mengukir cap dari wortel dan menyebutnya kartu pelajar. Jadi para produsen VCD itu secara tragis mendapati bahwa penjualan mereka sekali lagi merosot tajam. Sementara penjualan beberapa merek VCD yang sedang promosi, seperti Feng Yu, malah meningkat signifikan lagi. Promosi semacam ini meninggalkan celah yang jelas bagi konsumen untuk dieksploitasi, membuat mereka merasa mendapatkan diskon, tetapi sebenarnya itu hanyalah taktik penjualan. Tujuan utamanya adalah membuat pelanggan membeli produk mereka dan menanamkan merek tersebut di ribuan rumah tangga. Meskipun gelombang ketiga promosi masih berlangsung, metode promosi kedua belum berakhir. Kedua promosi tersebut dilakukan secara bersamaan, sehingga merek VCD lainnya kembali terdampak. Namun, setelah mereka ikut-ikutan dan memanfaatkan taktik promosi ini, ternyata tidak berhasil. Mereka yang ingin membeli VCD langsung membelinya ketika melihat Feng Yu, Aihua, dan merek lain menawarkan promosi ini. Karena semua gerai penjualan mengatakan promosi ini hanya berlangsung selama 3 hari. Volume penjualan dalam 3 hari ini sama dengan volume penjualan bulan sebelumnya. Yang membuat mereka tercengang adalah bahwa promosi ini tidak hanya berlangsung selama 3 hari, tetapi berlanjut setelah 3 hari, dengan alasan permintaan pelanggan. Pelanggan meminta Anda melakukan ini, dan pelanggan ingin mendapatkannya secara gratis, mengapa Anda tidak setuju? Meskipun mereka tidak berdaya, mereka harus mengakui bahwa dalam hal penjualan, merek Feng Yu, Aiwa dan Aiwea lebih baik daripada mereka, yang menyebabkan banyaknya produk yang tertunda. Saat itulah mereka menemukan masalah utama, yaitu biaya paten yang mereka bayarkan kepada Feng Yu Electronics didasarkan pada jumlah produksi. Tetapi VCD mereka tidak dapat terjual sama sekali dan tidak ada keuntungan sama sekali. Tetapi Feng Yu Electronics mendapatkan biaya paten dalam jumlah besar. Mereka juga mengerti mengapa Feng Yu VCD dan produk lainnya menolak menurunkan harga ketika mereka menurunkan harga beberapa bulan yang lalu. Ternyata mereka ingin memproduksi lebih banyak. Kini setelah mereka memperluas skala dan meningkatkan volume produksi, harga VCD Feng Yu dan produk lainnya tiba-tiba turun. Dan mereka pun menciptakan begitu banyak metode promosi sehingga stok produk mereka tiba-tiba menjadi sangat berlebih. Pukulan ini memang sangat besar. Kini mereka berada dalam dilema. Entah mereka terus memangkas harga dan meningkatkan penjualan agar tidak lagi untung,
Atau tetap seperti sekarang, dengan penjualan semua merek yang digabungkan tidak mampu menyamai penjualan VCD Feng Yu saja, sehingga mereka tetap tidak untung. Barulah mereka menyadari niat jahat Feng Yu Electronics. Biaya lisensi paten sebesar $50 tidak terlalu tinggi, dan mereka pikir mereka telah mendapatkan kesepakatan yang bagus. Namun tak disangka, ternyata ini jebakan. Banyak merek mereka bermunculan, mengalahkan perekam kaset tradisional dan membuat cakram LD berukuran besar tak mampu lagi menopang kepalanya. Musim semi industri ini memang telah tiba. Namun, tak lama kemudian mereka dihadapkan pada teriknya musim panas. Merek Feng Yu, Aihua, dan Aiwea bagaikan tiga matahari raksasa, yang hampir membakar mereka hingga garing. Dan mereka akan mencair dan layu di bawah terik matahari, dan tidak akan dapat menunggu hingga musim gugur untuk memanen buahnya. Sialan, kami semua menanam buah persik, dan buahmu lebih besar dan lebih enak, itu tidak masalah, tapi kau malah membunuh semua bunga kami. Jadi kami tidak bisa menghasilkan buah persik sama sekali. Apa-apaan ini? Yang paling menyebalkan adalah kaulah yang menjual bibit buah persik itu kepada kami. Kita manusialah yang telah mengubah preferensi orang-orang dari makan apel menjadi makan buah persik. Sekarang, terserah Anda untuk menjual buah persik. Di mana buah persik kita? Sony adalah perusahaan paling bahagia saat itu. Sementara perusahaan lain merugi, Sony bersyukur bermitra dengan Toshiba alih-alih memproduksi pemutar VCD sendiri. Meskipun pemutar VCD tidak menguntungkan dan bahkan merugi, pasar VCD yang sedang booming dan penjualan cakram yang pesat membuat keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar daripada kerugian akibat pemutar tersebut. Perusahaan-perusahaan yang dulu menertawakan kita, Sony, sekarang tercengang, kan? Kamu hanya mempermudah segalanya bagi mereka. Thomas datang ke Tiongkok lagi untuk berdiskusi dengan Feng Yu mengenai waktu peluncuran Super VCD. Meskipun ia telah berjanji tidak akan meluncurkan VCD biasa, ia merasa akan membuang-buang waktu jika terus menunggu karena teknologi Super VCD telah matang. Pak Feng, awalnya kita membahas peluncuran Super VCD bersama pada bulan September. Tetapi sekarang pasar VCD telah berkembang lebih cepat dari jadwal dan VCR tradisional sudah ketinggalan zaman. Haruskah kita meluncurkan Super VCD lebih cepat? Saran Thomas. Feng Yu mengangguk. Tentu saja, tidak ada masalah teknis yang berarti. Kita bisa merilis generasi pertama tahun ini dan generasi kedua tahun depan. Namun, saya sarankan desainnya sedikit berbeda, seperti penempatan tombol dan warna yang serasi, tetapi gaya kendali jarak jauhnya harus tetap sama. Tentu saja. Aku tahu kalian orang Tionghoa suka merah. Jadi mari kita tinggalkan skema warna merah dan fokus pada perak, abu-abu, dan hitam. Dengan pencocokan dua warna, kita bisa menghasilkan tiga gaya berbeda. Thomas sudah memikirkannya. Ketiga warna ini seharusnya menjadi warna peralatan rumah tangga yang paling umum, dan seharusnya mudah dipadu-padankan dengan warna furnitur di rumah. Baiklah, kalau begitu kita tinggalkan warna abu-abu dan gunakan warna lain. Bisakah power amplifiernya berwarna sama dengan Super VCD? Penguat daya, juga dikenal sebagai power amplifier, dapat disebut sebagai pengeras suara. Ini adalah salah satu perangkat paling dasar dalam sistem audio. Penguat daya dapat memperkuat suara untuk meningkatkan efeknya, sehingga dapat menghasilkan efek home theater dan karaoke. Amplifier AV Philips, yang disebut amplifier AV, memiliki 4 kanal dan suara surround, memungkinkan orang menikmati efek suara yang lebih realistis saat menonton DVD, memberikan sensasi menonton film di bioskop. Amplifier ini terutama ditujukan untuk menonton di rumah. Amplifier yang dikembangkan Aiwea adalah amplifier HiFi, juga dikenal sebagai amplifier fidelitas tinggi. Amplifier ini hanya memiliki 2 kanal dan paling cocok untuk mendengarkan musik. Amplifier ini terutama ditujukan untuk KTV dan ruang dansa, tempat orang-orang kebanyakan bernyanyi. Teknologi di balik perangkat ini tidak terlalu sulit, dan Philips dan Aiwea sama-sama memproduksi amplifier, jadi semua orang berkomunikasi satu sama lain dan meningkatkan teknologi mereka. Jadi, apa yang seharusnya diberikan bersama Super VCD kita? Selain CD lagu biasa, apalagi yang seharusnya ada di dalamnya? Tanya Thomas dengan rendah hati. Dalam hal ini, Feng Yu Electronics jauh lebih berpengalaman daripada Philips. 2 mikrofon, sebotol larutan pembersih untuk membersihkan CD, dan kotak CD. Pak Feng, saya tahu mikrofon itu dipakai untuk bernyanyi, dan pembersihnya untuk mencegah noda di permukaan cakram memengaruhi pembacaan. Semua ini normal, tapi apa gunanya memberi kotak cakram? Thomas agak bingung. Memberi kotak cakram itu tidak masuk akal. Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Tuan Thomas, jika Anda memiliki lemari TV besar di rumah tetapi hanya ada TV kecil di dalamnya, apakah Anda akan merasa tidak nyaman? Apakah Anda ingin membeli TV yang lebih besar? Thomas berkata ragu-ragu, mungkin. Tapi banyak keluarga hanya mampu membeli TV kecil. Feng Yu menjentikkan jarinya. Benar. Mereka hanya mampu membeli TV kecil. Mereka hanya butuh sesuatu untuk ditonton. Meskipun mereka ingin membelinya, mereka tidak mampu. Tapi cakram berbeda. Satu cakram harganya $2 atau $3,
dan yang paling mahal hanya $5. Jika mereka punya VCD di rumah dan melihat kotak cakram kosong, bukankah mereka ingin membeli beberapa cakram untuk mengisinya? Mata Thomas berbinar, dan ia berkata dengan penuh semangat, Tuan Feng, Anda jenius. Memang benar banyak orang mungkin enggan mengganti TV mereka, tetapi bahkan seorang anak pun mungkin bersedia membeli cakram. Kotak cakram yang hanya berisi satu cakram memang terlalu kosong, dan orang normal manapun akan merasa tidak nyaman. Dan kami adalah salah satu produsen dan penjual cakram asli terbesar, jadi kemungkinan besar mereka akan membeli cakram kami. Di kehidupan sebelumnya, Feng Yu pernah mengalami situasi ini. Ia membeli VCD dan mendapatkan kotak cakram gratis. Bukankah tidak menyenangkan melihat kotaknya kosong melompong? Meskipun ia tidak memiliki gangguan obsesif-kompulsif, ia tetap ingin memasukkan beberapa cakram lagi ke dalamnya. Menyimpan kotak cakram itu sendiri terasa agak mubazir. Bukankah seharusnya kotak cakram diletakkan di samping VCD? Kabinet TV lama sebenarnya hanyalah kabinet dengan laci di bawahnya. Namun, kabinet TV yang baru berbeda. Kabinet ini berupa rak dengan 2 atau 3 lapisan. Lapisan atas untuk TV, dan lapisan bawah dapat digunakan untuk menyimpan pemutar VCD, amplifier, DLL. Terdapat laci di bagian bawah untuk menyimpan cakram, remote control, DLL. Beberapa lemari TV bahkan memiliki laci plastik transparan di bawahnya, khusus untuk menyimpan cakram. Orang-orang yang membeli VCD pasti tidak terbiasa membiarkan tempat ini kosong, jadi mereka akan membeli cakram VCD. Kotak cakram ini cocok untuk mereka yang tidak punya lemari TV. Dan setelah satu kotak cakram penuh, banyak orang yang terpaksa membeli kotak cakram kedua. Ini disebut konsumsi terarah. Pak Thomas, pesaing terbesar kita di pasar cakram optik adalah Sony. Di Asia, kita pesaing utamanya. Di Eropa, Anda pesaing utamanya. Dan di Amerika, kita akan bekerja sama untuk mengalahkan Sony. Baiklah, kita harus benar-benar mengendalikan pasar ini di tangan kita sendiri. Thomas mengangguk penuh semangat. Super VCD, berapa harga eceran produk Philips Anda? Tanya Feng Yu. Bagaimana kalau $400? Lumayan mahal, kan? Tanya Thomas. Meskipun pemutar Super VCD harganya sedikit lebih mahal daripada pemutar VCD biasa, harganya tidak jauh lebih mahal, hanya sekitar $100. Harga VCD biasa saat ini sekitar $300 AS, sehingga Thomas khawatir VCD Super ini terlalu mahal dan tidak banyak orang yang membelinya. Benar saja, setelah dia selesai berbicara, dia melihat Feng Yu menggelengkan kepalanya. $400 tidak cukup. Kurasa $500 lebih tepat, kata Feng Yu. Hah? Bukannya harganya terlalu tinggi, tapi terlalu rendah? Thomas tidak mengerti kenapa Feng Yu mematok harga begitu tinggi. Apakah untuk mendongkrak penjualan VCD reguler mereka? Tapi Philips tidak punya VCD reguler. Bukankah itu agak merugikan? Pak Thomas, apakah menurut Anda harganya terlalu mahal? Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Karena Super VCD kami jauh lebih kuat daripada VCD biasa. Dan cakram yang akan kami rilis di masa mendatang semuanya akan memiliki kapasitas yang lebih besar, yang mungkin tidak dapat dibaca oleh VCD biasa. Maksud saya adalah membagi VCD menjadi 2 kelas, seperti TV hitam putih dan TV berwarna. Harga TV berwarna lebih dari 2 kali lipat harga TV hitam putih, tetapi orang-orang masih lebih suka membeli TV berwarna, bukan? Super VCD adalah produk kelas atas di antara VCD. Dan saya akan menurunkan harga VCD biasa lagi untuk memperlebar kelasnya. Jelas Feng Yu. VCD biasa akan turun harga? Thomas sedikit terkejut. Ini merupakan penurunan keuntungan yang nyata, jadi dia sebenarnya tidak keberatan. Kalau harga VCD biasa turun jadi sekitar $200 AS, merek VCD lain pasti akan tergerus oleh kita. Mereka cuma perlu membuka pasar untuk kita, tapi mereka nggak bisa coba-coba bagi-bagi kue sebesar ini. Kata Feng Yu sambil tersenyum. Jadi kapan kami akan mulai menjualnya? 1 Agustus, peluncuran global. Tanggal 1 Agustus adalah festival penting di Tiongkok, tetapi Super VCD dipilih untuk dijual pada hari ini bukan sebagai penghormatan, tetapi karena tanggal 1 Agustus adalah hari pembukaan supermarket Taihua. Rencana awalnya adalah pembukaan pada awal Juli, tetapi karena masalah renovasi dan investasi, beberapa toko mengalami penundaan. Demi memastikan semua supermarket buka bersamaan, waktu pembukaan pun diundur. Fu Guangzheng pernah menyarankan agar seseorang menyewa pusat perbelanjaan terlebih dahulu untuk membuka supermarket. Dengan begitu, biayanya akan lebih rendah dan jumlah supermarket yang bisa dibuka bisa lebih dari 2 kali lipat, sehingga skalanya lebih besar. Bukankah itu lebih baik? Namun Feng Yu langsung menolak. Meskipun biaya awal sewa mal memang rendah, begitu supermarket menjadi populer, biaya sewanya pasti akan meningkat secara eksponensial. Sekalipun Anda bisa menandatangani sewa 10 tahun sekarang, apa yang terjadi setelahnya? Jika supermarket pindah lokasi, mereka akan kehilangan sebagian basis pelanggannya, dan basis pelanggan yang stabil sangat penting bagi sebuah supermarket. Ada juga berita lain tahun ini yang tidak terlalu diperhatikan Fu Guangzheng, tetapi Feng Yu memperhatikannya.
Berita itu adalah bahwa negara itu sekali lagi mengumumkan rencana untuk mereformasi ketenagakerjaan lulusan universitas. Mulai tahun 1996, semua lulusan universitas tidak akan lagi mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain, status para lulusan universitas tersebut telah resmi berubah dari status kader menjadi orang biasa. Usulan ini dilaksanakan pada tahun 1992, dan jumlah tempat dikurangi secara bertahap setiap tahun, dimulai dengan mahasiswa perguruan tinggi, kemudian beralih ke mahasiswa sarjana dan akhirnya mahasiswa pasca sarjana. Tentu saja, meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, sebagian besar orang masih direkrut oleh perusahaan milik negara dan instansi pemerintah, di mana mereka diberi pangkat yang sama dengan kepala seksi. Apa itu kepala seksi? Yaitu kandidat untuk posisi setingkat seksi. Pada saat itu, kader masih berpangkat kepala seksi, sementara kepala seksi dapat dipromosikan langsung menjadi wakil kepala seksi. Mahasiswa pasca sarjana bahkan lebih mungkin dipromosikan langsung menjadi kepala seksi senior setelah bergabung dengan organisasi, dengan gaji yang setara dengan kepala seksi. Secara teori, mereka dapat dipromosikan langsung menjadi wakil direktur. Di permukaan, tunjangan-tunjangan ini akan dibatalkan, tetapi Feng Yu tahu betul bahwa tunjangan-tunjangan ini tidak akan dibatalkan setidaknya selama 5 tahun. Mereka yang tidak dijamin pekerjaan semuanya adalah mahasiswa miskin. Lulusan dengan nilai di atas rata-rata akan direkrut oleh unit-unit, dan banyak yang bahkan akan direkrut secara khusus. Dengan kata lain, kebijakan ini hanya akan melenyapkan mereka yang hanya bermalas-malasan. Mereka yang benar-benar serius kuliah tidak perlu khawatir sama sekali. Lebih lanjut, dengan semakin banyaknya perusahaan swasta, terutama di wilayah pesisir, dan meningkatnya gaji, banyak lulusan universitas enggan bekerja di instansi pemerintah, karena ilmu yang mereka pelajari di perguruan tinggi tidak berguna sama sekali. Kurangnya jaminan penempatan kerja menimbulkan banyak masalah. Yang terpenting, setelah penempatan kerja selesai, sistem 3 asuransi dan 1 dana akan diperkenalkan, dan mereka yang bekerja di perusahaan swasta tidak akan lagi mendapatkan alokasi perumahan dari perusahaan mereka. Ini menandai dimulainya era baru perumahan komersial. Meskipun kita tidak akan melihat lonjakan harga perumahan seperti setelah milenium, kenaikan harga pasti akan terus berlanjut. Harga tidak hanya untuk properti hunian tetapi juga bangunan komersial akan naik pesat, dan bahkan lebih cepat daripada harga bangunan hunian. Jika Anda menyewa mal sekarang, kontraknya akan berakhir dalam 10 tahun, dan biaya sewanya pasti akan sangat tinggi. Namun, jika Anda membelinya sekarang, Anda bisa menyewakannya kepada orang lain. Nilai properti mal akan meningkat, dan meskipun supermarketnya tidak berjalan baik, Anda tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali di masa mendatang. Atau, Anda bisa langsung menggunakan properti tersebut untuk mendapatkan sewa, dan Anda tidak akan rugi. Terlebih lagi, perekonomian daratan Tiongkok belum terlalu berkembang saat ini. Meskipun Feng Yu optimistis bisa membuka supermarket, ia tidak ingin mengembangkannya terlalu cepat. Tentu saja, jika bisnisnya berjalan baik tahun ini, ia akan mencoba sesuatu yang lebih besar tahun depan, mungkin dengan mengambil pinjaman. Dari 20 hipermarket, belum ada satupun yang sepenuhnya menyewakan tokonya. Banyak yang masih kosong. Namun, semua orang yakin bahwa begitu supermarket dibuka, orang-orang akan datang mengetuk pintu mereka untuk mencari tempat. Fu Guangzheng dan Li Zikai lebih optimis daripada Feng Yu. Mereka sangat yakin bahwa model penjualan ini, yang sudah sangat matang di luar negeri dan Hong Kong, pasti akan sukses di Tiongkok. Terlebih lagi, mereka telah mempromosikannya sejak lama. Dan publisitas terpenting mereka belum digunakan. 2 hari lagi, ketika Li Ka-shing dan Fu Rongbing datang ke Beijing dan bertemu dengan para pemimpin, hal itu akan dilaporkan di CCTV News, dan adegan pembukanya juga akan ditayangkan di CCTV News. Sebuah media televisi nasional sedang mempromosikan supermarket Taihua. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Tidak ada perusahaan lain yang membuka cabang di Tiongkok yang publisitasnya sebaik ini. Bagaimana mungkin gagal? Tentu saja, publisitas dari CCTV saja tidak cukup. Mereka juga mengundang para pemimpin dari berbagai provinsi dan kota untuk memotong pita pada upacara pembukaan. Lagi pula, tujuannya adalah untuk memakmurkan ekonomi lokal dan juga merupakan publisitas yang baik untuk pencapaian politik. Bagaimana mungkin para pemimpin itu menolak? Awalnya, mereka hanya dapat mengundang para pemimpin dari kota dan prefektur untuk hadir. Tetapi Fu Guangzheng memberitahu para pemimpin provinsi bahwa di kantor pusat Beijing, pada pembukaan supermarket pertama, orang terkaya Hong Kong Li Ka-shing, Fu Rongbing, jurumudi supermarket terbesar di Hong Kong, dan yang lainnya akan hadir. Dan seorang pemimpin nasional juga diundang untuk hadir. Mereka masih bisa menanggungnya jika Li Ka-shing hadir. Orang terkaya di Hong Kong, bahkan orang terkaya di Tiongkok, tidak hadir di kota kami. Jadi apa yang kami harapkan? Namun, para pemimpin nasional hadir, yang menunjukkan betapa kuatnya supermarket ini, jadi tentu saja mereka juga harus hadir. Ini soal sikap. Anda tidak bisa mengatakan sesuatu yang menurut para pemimpin layak didorong, tetapi Anda sendiri tidak aktif sama sekali, kan? Selain itu,
Para pemimpin ini juga menyadari bahwa supermarket Taihua ini mungkin lebih menguntungkan daripada yang mereka bayangkan. Jadi membukanya di kota mereka juga akan menjadi pencapaian politik yang baik. Orang-orang seperti ini, dalam hal meraih prestasi politik, selalu ingin melewatkan kesempatan. Siapa yang tidak ingin meningkatkan resume mereka? Dan siapa yang tidak ingin dipromosikan? Namun, orang-orang ini saja masih jauh dari cukup. Karena kita ingin memperluas skalanya, kita harus memperluasnya sebesar mungkin. Feng Yu memobilisasi koneksinya dari seluruh negeri, termasuk distributor dan agen Taihua Trading Company, manajer umum Aiwa Pager, manajer umum Feng Yu Electronics, Zhong Qingxian dari Wahaha, Liu Chuanzi dari Lenovo, Duan Yongping dari Subor, Zhang Ming dari Taihua Agricultural and Seedling Products, Li Mingde dari Harbin Machinery Company, dan para direktur berbagai cabang, yang semuanya akan menghadiri upacara pembukaan supermarket Taihua di kota masing-masing. Tentu saja, Li Zikai juga mengundang beberapa perwakilan keluarga Li di Tiongkok Daratan untuk hadir dan mendukung supermarket Taihua. Ada juga beberapa pemasok supermarket Taihua, perwakilan merek yang menyewa konter di mall mereka, dan sebagainya. Feng Yu memperkirakan setidaknya harus ada 3 pengusaha kaya yang hadir di setiap toko, yang berarti pengaruhnya tidak kecil. Para pemimpin dari berbagai provinsi dan kota hadir. Jadi bagaimana mungkin hal ini tidak dilaporkan di berita dan surat kabar di berbagai provinsi dan kota? Ini adalah iklan gratis lainnya, yang membantu supermarket Taihua membangun reputasi yang baik. Pada saat ini, Feng Yu sedang duduk di kantor wakil direktur Jia, berdiskusi dengannya bahwa hari pembukaan supermarket Taihua tidak hanya harus dilaporkan di berita CCTV, tetapi juga di Oriental Horizon. Oriental Horizon bukan hanya tentang kritik, tetapi juga pujian. Ini juga melibatkan orang terkaya Hong Kong yang berinvestasi di Tiongkok Daratan, menunjukkan dukungannya terhadap kembalinya Hong Kong ke Tiongkok Daratan. Bukankah ini pantas untuk ditampilkan di Oriental Horizon? Selain berita jam 7, bukankah ada berita di waktu lain? Coba lihat pembukaan supermarket Taihua beberapa kali lagi. Kita semua sudah akrab, jangan pelit-pelit. Wakil Direktur Jia hanya melihat ke arah Feng Yu dan mendengarkan Feng Yu berbicara banyak, tetapi dia tidak menanggapi sepatah kata pun. Direktur Jia, tolong katakan sesuatu. Bisakah Anda memberi saya jawaban yang jujur? Kata Feng Yu dengan nada tidak puas. Tuan Feng, Anda baru saja membuka pusat perbelanjaan, dan CCTV sudah memberinya liputan berita selama 2 menit. Itu 2 menit. Dan Anda pikir itu tidak cukup dan ingin saya menambahnya. Ini bukan hanya sangat sulit dikelola, tetapi Anda juga ingin ditayangkan di Oriental Horizon dan mengiklankan slot berita lainnya. Apakah Anda pikir saya yang berhak memutuskan? Awalnya, ketika Feng Yu datang menemuinya hari ini, dia hendak menjamunya dengan hangat, tetapi mengetahui bahwa Feng Yu punya begitu banyak tuntutan, dia pun sudah menyembunyikan dirinya. Sutradara Jia, itu berbeda. Itu ditayangkan di siaran berita CCTV karena para pemimpin nasional hadir. Dan bagaimana mungkin rekaman 2 menit cukup? Banyak yang tidak akan ditayangkan. Ini siaran berita. Apa kau pikir ini iklan untukmu? Tanya wakil direktur Jia dengan nada kesal. Baiklah, aku akan menyumbangkan lebih banyak uang ke stasiun dan akan mempermudah pekerjaanmu. Lupakan saja. Bos Feng, gajimu terlalu tinggi untuk stasiun ini. Presiden Tiongkok hanya punya waktu 5 menit di layar untuk siaran berita besok. Kau mengharapkan hal yang sama untuk pembukaan pusat perbelanjaan? Lagi pula, Oriental Horizon bisa memuji individu-individu berprestasi. Tapi kau bahkan belum mencapai apapun, dan kau memintaku untuk memujimu terlebih dahulu. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Kalau begitu, kau selalu bisa meluangkan waktu di periode berita lain untuk melaporkan urusan Li Ka-shing, kan? Tanya Feng Yu tanpa menyerah. Itu bukan tidak mungkin, tapi tidak boleh terlalu lama. Berita pagi dan siang juga ada batas waktunya. Dan perlu saya tegaskan, saya tidak bisa mewawancarai Anda sambil berdiri di depan supermarket Anda. Jangan kira saya tidak tahu Anda ingin memasang iklan. Wakil Direktur Jia menatap Feng Yu dan berkata, Ya Tuhan, tidak mudah lagi membodohi Lau Jia. Li Ka-shing datang ke sini untuk menggunting pita peresmian supermarket. Dia tidak berdiri di pintu masuk supermarket. Menurutmu, di mana dia seharusnya berdiri? Ada juga Fu Rongbing dari keluarga Fu di Hong Kong. Kekuatan seluruh keluarga Fu tidak kalah dari Li Ka-shing, dan bahkan lebih besar dari keluarga Li. Bagaimana kalau aku bisa meminta perwakilan keluarga Fu untuk melakukan wawancara eksklusif dengan CCTV? Aku ingat CCTV kita punya program wawancara, kan? Kalau ada anggota keluarga Fu yang menyatakan dukungannya untuk kembalinya Hong Kong ke Tiongkok di CCTV, dampak politiknya pasti akan signifikan. Feng Yu menggoda. Keluarga Fu akan mewawancarai kita? Kamu yakin? Lihat apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin aku bisa membodohimu tentang ini? Hubunganku dengan keluarga Fu sangat kuat. Feng Yu menepuk dadanya dan meyakinkannya. Ya, Fu Guangzheng juga bisa dianggap sebagai anggota keluarga Fu. Lagi pula, perwakilan keluarga Fu di Tiongkok Daratan adalah Fu Guangzheng. Baiklah,
Kalau begitu saya beri waktu 2 atau 3 menit untuk berita pagi dan sore. Jangka waktunya akan bergantung pada instruksi dari atasan. Selama tidak ada urusan yang terlalu penting, Anda akan baik-baik saja. Bagaimana dengan waktu dan ruang timur? Tanya Feng Yu. Kalian benar-benar tidak melewatkan apapun. Begini saja. Selama kalian buka selama sebulan, jika kalian benar-benar bisa mencapai level yang tidak bisa dicapai orang lain, maka tidak akan ada masalah bagi kalian untuk masuk ke Oriental Horizon. Program CCTV kami tidak hanya melaporkan perusahaan milik negara. Wakil Direktur Jia berjanji. Direktur Jia, baik sekali. Kudengar Direktur lama akan pensiun setelah tahun baru, jadi giliran Anda untuk mengambil alih. Selamat. Feng Yu tersenyum dan membungkuk memberi selamat. Itu bahkan belum diputuskan. Meskipun Wakil Direktur Jia mengatakan ini, raut wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia sudah mengambil keputusan dan yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu beberapa bulan. Direktur Jia, kalau kau butuh bantuanku, katakan saja. Mengingat hubungan kita, aku akan mencari cara untuk mewujudkannya untukmu. Terlepas dari apakah itu mungkin atau tidak, kata Feng Yu bangga. Terima kasih sebelumnya. Ada yang ingin saya tanyakan, jadi saya pasti akan bertanya. Baiklah, Direktur Jia, supermarket Taihua kita akan buka besok, bagaimana kalau Anda ikut? Ajak Feng Yu. Tidak pantas bagiku untuk pergi, jadi lupakan saja. Lain kali, jika ada kesempatan, aku pasti akan pergi. Janji Wakil Direktur Jia. Ia menginginkan stabilitas saat ini, selama stabilitas memungkinkannya untuk mengambil alih jabatan direktur. Menjadi terlalu menonjol akan kontraproduktif. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, ini adalah tanda terima kasih kecil dari Taihua Supermarket Group. Feng Yu mengeluarkan setumpuk kartu dan menyerahkannya kepada Wakil Direktur Jia. Apa ini? Tanya Wakil Direktur Jia bingung. Dari apa yang dikatakan Feng Yu, sepertinya ini hadiah, tapi bukan kartu bank. Feng Yu tahu dia tidak menerima hadiah. Kartu belanja supermarket ini bisa digunakan di semua supermarket Taihua. Jumlahnya tertera di belakang kartu. Anda bisa menggunakannya sebagai hadiah dan membagikannya kepada staf di stasiun. Hadiah kecil ini juga merupakan cara supermarket Taihua untuk berterima kasih atas kerja keras para karyawan CCTV. Kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Perusahaan sedang sangat sibuk. Li Ka-shing berada di Beijing, Fu Rongbing di Shanghai, Fu Guang di Nanjing, Li Zikai di kota pegunungan, dan Feng Yu pergi ke Hangzhou. Semua orang berpisah untuk memastikan ada orang-orang yang mendukung platform di berbagai tempat. Setelah Feng Yu pergi, Wakil Direktur Jia melihat tumpukan kartu belanja. Ia membaliknya dan menyadari bahwa hadiah kecil Feng Yu cukup berharga. Ada 3 denominasi kartu belanja 500, 1000, dan 3000. Kalau dijumlahkan, pasti lebih dari 100.000 yuan, kan? Berapa gaji tahunannya sekarang? Namun, Feng Yu menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ini adalah keuntungan bagi karyawan, bukan untuknya, jadi ia tidak menolak. Jika ia tahu hadiah kecil ini begitu berharga, ia tidak akan menerimanya. Namun, sekaranglah saatnya ia perlu memenangkan hati orang-orang, dan kehadiran Feng Yu merupakan bantuan yang sempurna. Ia menerima bantuan Feng Yu, jadi ia bisa membantu Feng Yu beberapa kali lagi di masa depan. Lagi pula, Feng Yu menjalankan bisnis yang sah, jadi jika ia melaporkan lebih banyak tentangnya, tidak akan ada yang berkomentar. Hari ini adalah hari di mana 20 hypermarket grup supermarket Taihua kami dibuka serentak di seluruh dunia. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belanja yang nyaman dan praktis agar pelanggan dapat membeli berbagai kebutuhan sehari-hari di sini. Atas nama grup supermarket Taihua, saya mengundang Sekretaris Komite Partai Kota Beijing dan Wali Kota Beijing untuk bergabung dengan saya dalam pemotongan pita. Ujar Li Ka-shing di atas panggung. Sekretaris Komite Partai Kota Beijing juga menyampaikan pidato atas nama Beijing, mengucapkan terima kasih kepada Taihua Supermarket Group karena telah membangun tempat belanja yang nyaman bagi warga Beijing. Bang 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 bang. Setelah penghormatan meriam 20 kali, Li Ka-shing, Sekretaris Komite Partai Kota Beijing, dan Wali Kota Beijing bersama-sama memotong pita merah. Hari ini, hadir pula tamu istimewa Zhu Tiewan, orang pertama yang memasuki supermarket Taihua dan merasakan model belanja inovatifnya. Zhu Tiewan sangat puas dengan penghormatan pembukaan. Ia tidak menggunakan petasan karena petasan mudah terbakar dan mencemari udara. Sekarang, banyak sekali pelanggan yang menunggu di luar untuk pembukaan, yang tentu saja tidak aman dan tidak sehat. Adapun alasan dilakukannya 20 kali penghormatan senjata, alasannya adalah karena fase pertama jaringan Taihua Supermarket Group terdiri dari 20 hipermarket. Pembukaan 20 toko secara serentak juga merupakan rekor dunia. Mendapat peringkat pertama di dunia membuat Zhu Tiewan sangat senang, karena hal itu menunjukkan Tiongkok semakin berkembang lebih baik dan tidak lagi tertinggal. Tuan Li, bolehkah kami masuk? Tuan Zhu, silakan masuk. Li Ka-shing tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Kenapa tempat ini kosong sekali? Zhu Tiewan agak penasaran.
Ada ruang kosong yang begitu luas setelah memasuki pintu. Bukankah ini buang-buang ruang? Kami memiliki arus pelanggan yang besar, jadi kami membutuhkan tempat yang relatif luas. Selain itu, ini adalah tempat menuju lift dan tangga. Jadi untuk mencegah penumpukan barang, tidak ada yang bisa diletakkan di sini, jelas manajer supermarket tersebut. Manajer toko sangat gembira hari ini. Dia benar-benar bisa berbicara dengan Ju Tiewan dan berjalan di sampingnya. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Ju Tiewan mengamati lebih dekat dan dengan rasa ingin tahu menemukan pola pada ubin lantai. Mengapa pola ini terlihat begitu familiar? Bukankah ini pola merek dagang Feng Yu? Sepertinya ini milik Xiao Feng. Pola apa ini? Iklan? Iklan merek Feng Yu juga merupakan sumber pendapatan bagi kami. Dan di pojok sana, ada mobil merek Songjiang yang dipajang, yang juga merupakan iklan. Ju Tiewan mengangkat alisnya. Merek Songjiang, bukankah Xiao Feng itu juga punya saham? Hei, orang ini jago beriklan. Memasuki supermarket, saya mendongak dan melihat deretan rak yang tertata rapi, dengan jarak antar rak yang tampak sama. Setiap produk tersedia dalam jumlah banyak, tertata rapi. Yang paling menarik baginya adalah label harga di bawahnya, yang dengan jelas mencantumkan harganya. Mudah diketahui tanpa perlu bertanya, sehingga orang-orang dapat mempertimbangkan keputusan pembelian. Tidak ada penjual, kami tidak punya pramuniaga di supermarket kami, tapi kami punya pemandu belanja. Tanyakan saja apa yang ingin Anda beli, dan pemandu belanja kami akan mengantar Anda ke sana. Ada troli di sini untuk meletakkan barang-barang yang Anda pilih. Kalau Anda tidak punya banyak barang, Anda juga bisa menggunakan keranjang belanja kecil ini. Ju Tiewan mengangguk, ini sangat nyaman. Halo, di mana kacang? Ju Tiewan melambaikan tangan ke arah pemandu belanja dan bertanya dengan lembut. Wajah pramuniaga itu memerah karena gembira ketika ia tergagap. Pak Ju, halo. Kalau Anda mau beli kacang, langsung saja dari sini dan lewati 6 konter. Anda akan melihat bagian camilan, yang menyediakan camilan kacang dalam kemasan. Kalau Anda mau beli kacang tanah, pergilah ke bagian sayuran segar di depan. Ada pramuniaga di sana yang akan mengantar Anda. Meskipun sangat menarik, pelatihannya tetap efektif dan para pemandu belanja mampu mengekspresikan diri mereka dengan jelas. Oke, terima kasih. Ju Tiewan mengangguk dan mendorong kereta belanja masuk. Pemandu belanja itu begitu gembira hingga dia hampir pingsan. Dan Tuan Ju benar-benar mengucapkan terima kasih kepada saya. Saat melewati area minuman, Ju Tiewan melihat ruang kosong di tengahnya, di mana beberapa minuman disusun membentuk roket. Apa ini? Tanya Ju Tiewan sambil berbalik. Ini stan. Tujuannya untuk menarik perhatian pelanggan. Misalnya, ini minuman berkarbonasi dari merek Wahaha, King Shuang. Ini King Shuang Cola. Ini King Shuang Orange Juice. Ini King Shuang Apple Juice. Coke? Apakah ini coke yang dikembangkan oleh orang-orang kita sendiri? Yang laris manis di Eropa dan Amerika Serikat? Tanya Ju Tiewan heran. Benar sekali, ini cola yang kami kembangkan di negara kami sendiri. Kami sudah mulai mengiklankannya di radio. Slogannya sangat menarik cola milik Tiongkok. Tuan Li, apakah cara memajang barang seperti ini juga berasal dari Hong Kong? Li Ka-shing menggelengkan kepalanya. Metode memajang barang seperti ini tidak ditemukan di supermarket Hong Kong. Metode ini diusulkan oleh pemegang saham kami yang lain. Anak muda itu cukup kreatif. Oh, kira-kira dia anak muda berbakat di Hong Kong yang mana ya? Tanya Ju Tiewan penasaran sambil mendorong gerobak ke depan. Dia bukan dari Hong Kong. Dia dari Harbin di Tiongkok daratan. Apakah nama belakangnya Feng? Pikiran Ju Tiewan langsung tertuju pada Feng Yu. Seorang pemuda dari Harbin, dengan bisnis sebesar itu, ia tak bisa memikirkan siapapun selain Feng Yu. Ya, namanya Feng Yu. Dialah yang mencetuskan ide untuk membuka supermarket ini, dan dia juga pemegang saham terbesar. Li Ka-shing tidak terkejut Ju Tiewan mengenal Feng Yu. Anak ajaib seperti Feng Yu akan dikenang oleh para pemimpin di negara manapun. Ju Tiewan sedikit terkejut. Supermarket Taihua ini ternyata ide Feng Yu? Dan Feng Yu berhasil membuat Li Ka-shing berinvestasi. Anak ini semakin berbakat. Pantas saja ada iklan merek Feng Yu di lantai ketika saya masuk, dan juga ada iklan mobil merek Songjiang di sini. Ternyata Feng Yu sebenarnya adalah pemegang saham utama Taihua Supermarket Group. Setibanya di area makanan segar, Ju Tiewan melihat banyak ayam, ikan, daging, sayuran, dan komoditas segar lainnya. Namun, tempat yang menjual daging babi tampak sangat tidak biasa. Bahkan ada papan bertuliskan khusus babi Tianpeng yang tergantung di sana. Ju Tiewan tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia tahu bahwa babi Tianpeng ini juga diciptakan oleh Feng Yu. Namanya mudah diingat dan bahkan sudah menjadi merek. Semua produk kami dibeli langsung dari peternak tanpa melalui perantara. Misalnya, untuk ayam, kami menyewa peternakan ayam. Untuk ikan, kami menyewa kolam ikan, dan untuk ikan laut, kami membelinya langsung dari perahu.
Sayuran juga dibeli langsung dari lahan pertanian dan rumah kaca untuk memastikan kesegarannya, ujar manajer toko. Apakah semua supermarket di Hong Kong melakukan ini? Tanya Zhu Tiewan. Li Ka-shing tersenyum. Itu juga ide Feng Yu. Dia bilang kita perlu memastikan kesegarannya. Hong Kong belum melakukan pekerjaan sedetail itu. Sama halnya dengan buah di sana. Kita menyewa kebun buah secara langsung dan mempekerjakan orang untuk memetik dan mengangkut buahnya sendiri. Setiap supermarket kita memiliki setidaknya 2 van besar, satu untuk ayam, bebek, ikan, dan daging, dan satu lagi untuk sayur dan buah. Van-van itu juga merek Songjiang. Jadi, banyak barang di supermarket Anda yang bermerek Feng Yu? Sebagai supermarket milik sendiri, tentu saja Anda harus menjaga merek Anda sendiri. Terlebih lagi, merek-merek yang dikelola Feng Yu semuanya sangat bagus. Misalnya, Wahaha, dan peralatan elektronik di lantai 2, Feng Yu, Aiwa, Subor, Lenovo, DLL, semuanya terkenal baik di dalam maupun luar negeri, ujar Li Ka-shing sambil tersenyum. Dia juga agak terkejut saat mengetahui bahwa Feng Yu memiliki begitu banyak merek di bawah naungannya, terutama karena masing-masing merek berjalan sangat baik dan sedang naik daun. Ini sangat menarik. Selain suplemen nutrisi, ada juga obat-obatan. Apakah supermarket Anda menjual obat-obatan? Kami punya dokumennya, dan ini semua obat bebas, semuanya jelas harganya. Manajer toko buru-buru menjelaskan bahwa ini tidak ilegal. Zhu Tiewan dengan santai mengambil sekotak kalsium glukonat dan melihatnya. Harbin Pharmaceutical, mungkinkah ini ada hubungannya dengan Feng Yu? Bocah itu? Li Ka-shing tak kuasa menahan diri untuk berkata, sepertinya Feng Yu juga pemegang saham utama Harbin Pharmaceutical, dan dia juga memimpin Harbin Pharmaceutical berekspansi ke luar negeri. Dan di bagian buku di sana, ada buku berjudul Subhealth, yang juga diterbitkan oleh Feng Yu. Saya juga punya satu salinannya di rak buku saya. Sub kesehatan? Zhu Tiewan mengangkat alisnya. Dia juga punya buku ini di rak bukunya. Apakah benar-benar diterbitkan oleh Feng Yu? Feng Yu ini menjadi semakin rumit. Semua toko supermarket Taihua buka pada waktu yang sama, kecuali yang di Beijing, yang buka setengah jam lebih awal, sehingga Zhu Tiewan bisa masuk dan melihat-lihat. Setelah Zhu Tiewan membayar tagihan dan pergi, manajer toko melihat arlojinya dan tiba-tiba melambaikan tangannya waktu habis, buka pintunya. Begitu pintu terbuka, orang-orang di luar mulai berdatangan. Ada yang tahu ada diskon dan datang untuk menawar, ada yang hanya melihat-lihat, ada yang datang untuk melihat para pemimpin, dan ada yang tidak tahu apa-apa tentang tempat itu tetapi melihat kerumunan orang dan ikut berdatangan. Daging babi Tianpeng 10 sen lebih murah per pon, tapi cepatlah, bagaimana kalau kamu terlambat dan tidak bisa membelinya? Saya dengar ada promosi di supermarket hari ini. Produk seperti VCD angin dan hujan dijual hanya dengan 1.599 yuan. Kudengar ada diskon untuk kipas angin super listrik merek Feng Yu. Aku harus beli satu supaya bisa dipakai di musim dingin. Tahu nggak? Ada barang impor di sini yang nggak bisa kamu beli di tempat lain. Untungnya, Feng Yu dan timnya mengantisipasi situasi ini. Lagi pula, mereka sudah lama mempromosikan toko tersebut dan meminta orang-orang membagikan banyak brosur. Karena acaranya berlangsung 3 hari sebelum pembukaan, kerumunan pasti akan sangat besar. Jadi, mereka tidak hanya mengatur semua orang untuk menjaga ketertiban, tetapi juga memanggil polisi setempat untuk meminta bantuan. Tentu saja, para polisi ini tidak diundang untuk membantu menjaga ketertiban tanpa alasan. Pemberian kartu belanja dan hal-hal lain juga membantu membangun hubungan yang lebih erat dengan kantor-kantor polisi tersebut. Mereka yang awalnya datang hanya untuk menonton keseruannya. Namun setelah masuk, mereka mendapati supermarket Taihua ini begitu besar dan seakan memiliki segalanya. Dan mereka pun tak kuasa menahan diri untuk tidak masuk dan melihatnya. Setelah masuk, mereka mendapati barang-barang di dalamnya lebih murah daripada yang mereka duga. Ada yang lebih murah beberapa sen, ada yang lebih murah beberapa sen, bahkan ada yang lebih murah ratusan yuan, seperti VCD Feng Yu. Di sini, mereka juga melihat banyak produk baru, seperti VCD super merek Feng Yu, mesin stok merek Aiwa, mesin pembelajaran Subor generasi kedua, DLL. Mesin saham ini juga merupakan sesuatu yang mengikuti tren zaman. Bentuknya seperti pagar, tetapi dapat memeriksa informasi saham setiap hari. Bagi sebagian orang yang berdagang saham, ini sangat penting. Aiwa Electronics berhasil mengembangkan produk ini 2 bulan lalu dan dapat memproduksinya secara massal. Tetapi baru sekarang produk ini diluncurkan secara resmi, memanfaatkan pembukaan supermarket Taihua. Layaknya Super VCD, kedua produk ini saling mempromosikan. Para distributor awalnya mengeluhkan hal ini. Meskipun penurunan harga VCD yang drastis berhasil menurunkan harga grosir mereka, keuntungan mereka juga jauh lebih sedikit. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Taihua Trading Company telah menjadi agen untuk Super VCD yang harganya mahal, memiliki fungsi yang canggih dan keuntungan yang lebih tinggi, keluhan mereka pun seketika sirna. Mereka kini tak terpisahkan dari perusahaan dagang Taihua.
Meskipun mereka bekerja sama dengan lebih dari sekadar perusahaan dagang Taihua, keuntungan di bidang ini memang paling tinggi dan stabil. Ketika supermarket Taihua dibuka, mereka semua datang. Mereka juga mengajak beberapa rekan bisnis untuk membantu mendukung acara, seperti mengirimkan karangan bunga, agar lebih meriah. Awalnya mereka mengira kehadiran mereka akan membawa kehormatan bagi supermarket Taihua. Tetapi setelah mereka tiba mereka mendapati bahwa mereka bahkan tidak bisa mendapatkan nomor di antara para tamu yang menghadiri upacara pembukaan. Bahkan para pemimpin kota, yang tidak dianggap sebagai petinggi, hadir. Para pemimpin provinsi, termasuk para petinggi perusahaan-perusahaan besar di tingkat provinsi, juga hadir, menunjukkan sepenuhnya hubungan para pemegang saham Taihua Supermarket Group. Namun, mereka tidak sepenuhnya optimis dengan bisnis tersebut. Supermarket hanyalah pasar, bukan? Berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan darinya? Mereka juga menanyakan harga-harganya, dan ternyata memang lebih murah daripada toko lain. Hal ini mungkin mendatangkan banyak pelanggan sampai batas tertentu. Namun paradoksnya adalah jika produk Anda lebih murah, keuntungan Anda akan lebih rendah. Bahkan jika arus pelanggan meningkat, keuntungannya mungkin tidak banyak. Lagi pula, ketika berinvestasi di pusat perbelanjaan besar ini, saya dengar mereka membeli seluruh gedungnya, yang sebagian besar merupakan gedung baru, dan sebagian kecil merupakan renovasi pusat perbelanjaan lama. Berapa biayanya? Berapa biaya untuk mendekorasi dan menyimpan konternya? Para pedagang ini tidak mengerti mengapa supermarket ini begitu besar dan mengapa mereka ingin membuka 20 toko di seluruh negeri secara bersamaan. Bisakah mereka menghasilkan uang? Jika uang sebanyak ini hilang, itu pasti bukan jumlah yang sedikit. Menurut mereka, bahkan dengan kekayaan Tuan Feng, kehilangan uang sebanyak itu sekaligus akan menjadi kerugian besar, bukan? Namun, mereka juga menemukan bahwa beberapa tamu tampaknya adalah orang-orang yang pernah mereka lihat sebelumnya. Dan mereka tampaknya merupakan pemasok dari perusahaan perdagangan Taihua. Mungkinkah mereka juga memasok supermarket Taihua? Sekalipun mereka bisa menunda pembayaran barang, investasinya tidak akan kecil. Mereka hanya berharap supermarket Taihua tidak merugi terlalu besar, sehingga dapat menghindari masalah dengan perusahaan dagang Taihua dan memengaruhi profitabilitas mereka. Tapi ketika pintu supermarket terbuka, mereka semua tercengang. Apa orang-orang ini gila? Kenapa mereka berdesakan di dalam? Oh, wanita tua itu kelihatannya berusia 72 tahun, tetapi tubuhnya sangat lentur, seolah-olah dia baru berusia 27 tahun. Wah, orang tua ini benar-benar mendorong beberapa pemuda. Rambut putih itu pasti dicat. Apa kamu benar-benar berumur 18 tahun? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu punya kekuatan sebesar itu? Kalau saja tidak banyak petugas dan polisi yang menjaga ketertiban, pasti sudah terjadi penyerbuan. Zhong Qingxian juga terkejut melihat kerumunan orang berbondong-bondong ke supermarket Taihua. Supermarket itu sangat ramai pada hari pembukaan. Jika supermarket itu bisa mempertahankan 1/10 pelanggannya saja, keuntungannya pasti akan membuat iri orang lain. Tuan Feng, supermarket Taihua ini tampaknya sukses. Feng Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kita lihat hasilnya dalam sebulan. Dari mulut ke mulut adalah yang terpenting. Jika seseorang masuk dan menganggapnya tidak bagus, siapa yang akan kembali? Jika semua orang keluar dan mengatakan itu bagus, maka akan sulit untuk gagal. Malam itu, orang-orang menyaksikan adegan pertemuan kepala arsitek Zhu Tiewan dengan Li Ka-shing di siaran berita CCTV. Siaran tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Li Ka-shing datang ke Beijing untuk menggunting pita peresmian supermarket yang ia investasikan. Ada juga cuplikan supermarket tersebut, terutama 4 kata supermarket Taihua yang sangat jelas terpampang. Selama berita tengah malam, berita diperpanjang dari 2 menit menjadi 5 menit. Berita keesokan paginya bahkan melaporkan pembukaan supermarket yang ramai kemarin, beserta wawancara acak dengan 2 pelanggan. Wawancara acak ini semuanya diatur oleh orang lain, dan tentu saja, mereka semua mengatakan hal-hal yang baik. Barang-barang yang mereka pegang diberikan secara gratis oleh supermarket Taihua. Seperti kata pepatah, mereka terlalu murah hati. Banyak pria dan wanita lanjut usia yang menonton berita tadi malam dan pagi ini datang ke supermarket Taihua dengan membawa tas untuk membeli barang-barang setelah berolahraga pagi. Mereka dengar barang-barang di sini murah dan bagus. Banyak tetangga lansia yang membeli banyak barang kemarin. Bahkan Perdana Menteri pun mampir untuk berbelanja. Berita siang hari melaporkan urusan Li Ka-shing, tetapi mungkin tanpa sengaja, berita itu juga mengangkat nama supermarket Taihua ke permukaan. Sore itu, supermarket Taihua masih ramai pengunjung. Rak-raknya terus-menerus dikosongkan, lalu diisi ulang, lalu dikosongkan lagi. Supermarket Taihua menjadi populer segera setelah dibuka. Thomas mengangkat segelas sampanye dan berdenting gelas dengan Feng Yu untuk merayakannya. Super VCD tersebut dipilih untuk mulai dijual pada tanggal 1 Agustus, dan tempat penjualan pertama adalah supermarket Taihua, sebuah supermarket yang sebelumnya tidak memiliki reputasi. Hal ini membuat Thomas sangat khawatir. Namun dalam waktu kurang dari seminggu, dia melihat hasilnya. Grup supermarket Taihua memiliki begitu banyak orang berbakat.
Dari pemilihan lokasi hingga tata letak rak supermarket, dari pengadaan produk hingga pembelian mandiri di bagian makanan segar, setiap aspek dikerjakan dengan sangat baik. Termasuk tampilan barangnya, memberikan kesan cerah pada orang. Tentu saja, Thomas tidak tahu bahwa banyak dari saran-saran ini diajukan oleh Feng Yu. Dengan visi 20 tahun lebih maju daripada kehidupan sebelumnya, ia tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana mengatur berbagai hal secara lebih rasional dan menampilkannya dengan lebih menarik. Ambil contoh Super VCD. Ini bukan hanya satu layar, melainkan layar untuk seluruh home theater. Dikombinasikan dengan TV besar, hal ini membuat orang iri dan ingin membelinya. Tuan Feng, supermarket Anda lebih baik daripada yang ada di negara kami. Dan bahkan lebih baik daripada yang pernah saya lihat di Eropa dan Amerika. Produk kami lebih laku di sini daripada di toko. Luar biasa. Philips telah beroperasi di Tiongkok selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Belum lagi pabrik-pabrik yang telah diinvestasikannya, Philips juga memiliki lebih dari 10 perusahaan patungan dan perusahaan, serta ratusan toko. Namun, penjualan di toko-toko ini tidak sebaik penjualan di supermarket Taihua. Selain itu, Philips dapat mengirimkan 2 panduan belanja untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk di bagian peralatan rumah tangga di setiap supermarket. Tidak hanya Super VCD, tetapi juga pisau cukur, televisi, dan produk lainnya juga laris manis. Sistem teater rumah Philips, khususnya, terjual lebih baik daripada merek Wind and Rain dan Aiwa karena Philips menggunakan TV layar fluorescen 21 inci. Sementara Wind and Rain dan Aiwa menggunakan TV dari merek lain, yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Meskipun Feng Yu Electronics telah mengakuisisi teknologi televisi Philips, kesulitan dalam menguasai teknologi, berinvestasi dalam membangun pabrik, dan kemudian memproduksinya sudah jelas, dan tidak ada cukup waktu. Oleh karena itu, Feng Yu bekerja sama dengan Changhong TV, yang saat ini merupakan TV terpopuler di Tiongkok. Ketika seseorang ingin membeli home theater kombinasi Aiwa atau Super VCD merek Feng Yu, TV tersebut akan dilengkapi dengan Changhong TV besar, dan merupakan TV 21 inci yang paling umum. Tentu saja, ini adalah promosi merek untuk Changhong, tetapi Changhong sudah menjadi salah satu merek TV terbaik di Tiongkok. Mereka telah bermitra dengan Feng Yu dan Aiwa, dan sulit untuk mengatakan siapa yang memanfaatkannya. Feng Yu awalnya ingin Changhong memproduksi sejumlah televisi untuknya dan memasang merek Feng Yu dan Aiwa, tetapi biaya produksi Changhong terlalu tinggi, dan teknologi pabrik kecil lainnya kurang memadai. Jika mereka memproduksi aksesori televisi berkualitas buruk, bukankah itu akan menurunkan kualitas Super VCD secara tidak kasat mata? Penjualan Super VCD dari ketiga merek serupa, dengan Wind and Rain memiliki angka yang sedikit lebih tinggi. Namun, Philips adalah sistem home theater terlaris. Philips, yang datang terlambat, dapat dikatakan telah menguasai hampir 40% pangsa pasar Super VCD. Meskipun tidak sebanyak Wind and Rain dan Aiwa jika digabungkan, hal ini sudah membuat Philips sangat puas. Terlebih lagi, mereka bertukar lebih dari satu teknologi. Jika mereka masih dapat mempertahankan pangsa pasar ini ketika produk lain diluncurkan di masa mendatang, Philips akan meraup untung besar. Thomas sedikit bangga. Meskipun kami menggunakan teknologi Anda, merek kami lebih baik daripada merek Anda, dan perusahaan kami bahkan lebih besar. Kami di Philips telah mendapatkan keuntungan dari kemitraan ini. Pak Thomas, sekarang Anda percaya, kan? Meskipun Super VCD harganya mahal, tidak perlu khawatir soal penjualannya. Ini di Tiongkok, negara berkembang. Saya rasa penjualan Philips lebih baik di Eropa dan Amerika Serikat, kan? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Memang tidak sebagus Feng Yu dan Aiwa, tapi harus saya akui volume penjualannya lebih baik dari yang saya perkirakan. Terutama VCD biasa, yang penjualannya sedang menurun, dan pasarnya perlahan diambil alih oleh VCD super kami. Saya perkirakan dalam 1 atau 2 tahun, VCD biasa sudah tidak akan diproduksi lagi. Maksud Thomas, jumlahnya memang tidak sebanyak gabungan kedua merek tersebut. Namun, jika ketiga merek itu diperbandingkan, Philips setara dengan Feng Yu, bahkan bisa dibilang melampauinya. Sejak Super VCD pertama kali dijual di supermarket Taihua, produk ini juga menarik banyak pelanggan. Banyak orang datang untuk membeli Super VCD, tetapi ketika melihat produk lain yang bagus dan murah, mereka pun tak kuasa menahan diri untuk tidak membelinya juga. Tak hanya Super VCD, sepeda motor generasi ketiga Songjiang Kingqi, skuter 50cc, juga menjadi yang pertama membuka toko langsung di supermarket Taihua. Berkat arus pelanggan yang ramai, penjualan Songjiang Kingqi pun sangat baik. Beberapa orang bahkan membeli skuter, memuatinya dengan barang-barang yang mereka beli dari supermarket, dan mengendarainya pulang. Ada juga pagar Aiwa dan mesin stok Aiwa terbaru, yang penjualannya sangat bagus setelah mendirikan konter khusus di supermarket Taihua. Lebih jauh lagi, konter pagar Aiwa juga menjual baterai Feng Yu, yang merupakan baterai berenergi tinggi terkini yang diproduksi oleh kerja sama Feng Yu dengan Harbin Aircraft Industry Group. Konsumsi dayanya tinggi dan daya tahannya lama, tetapi harganya juga cukup mahal. Harganya yang tinggi saat dijual terpisah membuatnya kurang sukses. Namun kini,
Setelah dijual bersama pagar Aihua, penjualannya meningkat pesat. Banyak orang yang dulu membeli pagar seharga ribuan yuan kini rela merogoh kocek puluhan yuan untuk membeli baterai. Hal ini terutama terjadi di counter supermarket Aihua, tempat penjualannya paling laris. Seri minuman berkarbonasi baru yang menyegarkan dari Wahaha, serta teh hitam Wahaha, minuman teh hijau, minuman yogurt, DLL, juga laris manis di supermarket Aihua. Meskipun keuntungan di supermarket lebih rendah, volumenya meningkat secara signifikan, dan hal ini juga memberikan publisitas merek yang sangat baik. Tidak semua orang sering mengunjungi supermarket, tetapi ketika mereka melihat tampilan minuman Wahaha yang menarik, mereka akan membelinya untuk dicoba. Selama mereka merasa minuman tersebut lezat, penjualan retail akan terbuka. Ada juga makanan seperti daging babi Tianpeng dan sosis ham Taihua, yang dijual di konter khusus di supermarket Taihua dan juga sangat populer. Dapat dikatakan bahwa supermarket Taihua dan merek-merek ini saling mempromosikan dan mendukung. Supermarket Taihua mendatangkan pelanggan, yang meningkatkan penjualan produk-produk tersebut. Konsumen yang ingin membeli produk-produk tersebut juga datang ke supermarket Taihua, sehingga mendorong konsumsi produk-produk lainnya. Feng Yu sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka hasilnya akan begitu baik. Produk-produk Harbin yang pertama kali masuk ke supermarket Taihua juga laris manis. Para pebisnis di Harbin menaruh kepercayaan terbesar pada Feng Yu. Atau lebih tepatnya, dengan Zhang Ruiqian sebagai pemimpin mereka semakin mempercayai wali kota. Kepercayaan ini menguntungkan mereka semua. Seminggu telah berlalu, dan arus pelanggan supermarket Taihua tidak hanya tidak menurun, tetapi justru menunjukkan tren peningkatan. Kini, setiap hari, dari jam buka pagi hingga tutup malam, Anda dapat melihat banyak sekali pelanggan yang keluar masuk supermarket, dan tak seorang pun yang pulang dengan tangan kosong. Feng Yu mengobrol dengan Thomas sebentar, dan mereka berdua memutuskan tahap selanjutnya dari rencana penjualan Super VCD. Sudah waktunya bagi merek-merek lain untuk menangis. Feng Yu dan Philips memiliki saluran penjualan yang berbeda, masing-masing memiliki salurannya sendiri. Di Tiongkok, saluran penjualan Feng Yu lebih baik, tetapi Philips memiliki toko, sementara Feng Yu tidak. Feng Yu memiliki jaringan distribusi luar negeri dengan Fujia dan AIWA, dan AIWA juga memiliki sejumlah toko. Philips juga memiliki banyak mitra dan toko sendiri. Maka, Feng Yu dan Thomas sepakat untuk memanfaatkan saluran masing-masing dan bekerja sama untuk mendorong penjualan VCD Super ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, mereka berselisih pendapat tentang penjualan VCD biasa. Thomas mengatakannya dengan sangat jelas, Philips tidak punya VCD biasa, dan hanya Anda yang menjualnya. Bukankah Philips sedang merugi? Apa yang dikatakan orang lain memang masuk akal, tetapi Feng Yu segera menemukan solusi sederhana. Bukankah Philips punya produk lain? Kenapa kita tidak menukar salurannya saja? Philips juga menjual pisau cukur, televisi, dan lampu, tetapi tidak menjual peralatan medis yang lebih khusus. Feng Yu dan Aiwa juga menjual pelembab udara, kipas angin tanpa bilah, pagar, dan produk lainnya, yang semuanya berukuran serupa dan dapat dijual di toko Philips. Kedua perusahaan kemudian menjalin kerjasama yang komprehensif. Tidak hanya berbagi saluran penjualan tetapi juga membuka konter khusus di toko masing-masing. Hal ini memberikan keuntungan berupa jangkauan penjualan yang lebih luas dan memudahkan penjualan produk. Namun ada pula kerugiannya, yaitu mudah bagi orang lain untuk salah paham dan mengira bahwa kedua perusahaan tersebut telah merger dan merek-merek tersebut milik satu perusahaan, dan yang menderita kerugian sebenarnya adalah Feng Yu. Bagaimanapun, merek Philips masih di atas Feng Yu dan AIWA. Yang lain mungkin hanya berpikir bahwa Philips mengakuisisi Feng Yu, tetapi tidak akan berpikir bahwa Feng Yu mengakuisisi Philips. Namun Feng Yu tidak peduli. Yang ia inginkan sekarang adalah pasar. Reputasi Feng Yu Electronics akan rusak, tetapi nilai merek Feng Yu akan tetap utuh. Setelah pasar berkembang sepenuhnya, konsumen secara alami akan memahami bahwa kedua perusahaan hanyalah kemitraan strategis. AIWA awalnya dikendalikan oleh Sony, tetapi merek tersebut bertahan, dan penjualan Walkman AIWA telah melampaui Sony. Kedua belah pihak sangat puas dengan kerja sama ini. Kedua perusahaan telah bekerja sama di berbagai bidang teknologi, dan saling membantu di berbagai saluran juga merupakan hal yang lumrah. Seminggu kemudian, jumlah gerai retail untuk produk kedua belah pihak meningkat lebih dari 50%. Namun, harga eceran Super VCD masih sangat tinggi, sehingga tidak banyak yang membelinya. Untungnya, keuntungannya tinggi, dan Feng Yu cukup puas. Yang paling memuaskan Feng Yu adalah peningkatan penjualan VCD regulernya. Dengan harga yang terjangkau, kualitas yang konsisten, beragam metode promosi, dan kemampuan untuk membandingkan dengan merek lain, VCD reguler mendatangkan keuntungan besar bagi Feng Yu. Pada saat ini, merek-merek lain juga menyadari bahwa jika mereka berjuang sendiri, tak ada yang bisa menandingi Feng Yu. Lagi pula, VCD yang pertama kali dikembangkan dan diproduksi oleh pemilik paten lain sudah sangat matang dalam hal biaya dan teknologi. Kini setelah harga turun, keuntungan mereka pun tergerus drastis.
Philips telah bekerja sama sepenuhnya dengan Venue Company dan IWA Company, dan mereka juga memutuskan untuk bersatu dan berbagi saluran. Merek-merek elektronik konsumen kelas dunia semuanya memiliki saluran penjualan yang luas, termasuk distributor dan toko swalayan. Setelah bekerja sama, mereka dapat menjual produk mereka di hampir semua kota yang mereka inginkan. Baik bersaing dalam jumlah saluran maupun jumlah toko, mereka bisa unggul. Saya rasa ini tidak akan meningkatkan penjualan. Yang terpenting adalah mereka harus melakukan ini. Banyak produk mereka masih menumpuk di gudang. Jika mereka tidak segera menanganinya, apa yang akan terjadi jika produk diperbarui nanti? Saat ini, hanya ada satu Super VCD, tetapi fungsinya jauh lebih canggih. Bagaimana jika Super VCD generasi kedua dirilis tahun depan? Atau bagaimana jika teknologi DVD sudah matang dan mereka merilisnya secara langsung? Saat itu, produk mereka mungkin tidak laku meskipun harganya diturunkan, jadi lebih baik mereka bersatu sekarang. Setidaknya jika mereka bisa berjualan sekarang, meskipun tidak menghasilkan uang, mereka juga tidak akan rugi. Jika harga VCD turun lagi, tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan, dan mereka akan ditipu sepenuhnya oleh Venue Electronics. Perusahaan kecil seperti Venue Electronics ternyata telah menipu begitu banyak raksasa kelas dunia di bidang elektronik konsumen. Mereka pasti akan malu jika berita itu sampai terbongkar. Sekarang mereka bersatu untuk melawan, dan juga bersatu dalam standar pembakaran DVD, dengan tujuan memberi pelajaran berat kepada Venue Electronics dan Philips. Mereka menetapkan standar perekaman, sehingga para pemutar harus mengikuti metode mereka untuk membaca cakram. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam pengembangan pemutar DVD. Tuan Feng, ini gawat. Perusahaan-perusahaan besar itu telah bersatu dan saling meminjam saluran distribusi. Kemampuan distribusi mereka jauh lebih kuat daripada kita, kata Jiang Wanmeng cemas ketika melihat Feng Yu. Feng Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Kenapa panik? Mereka akan punya lebih banyak gerai retail. Terus kenapa? Mereka pakai teknologi paten kita, jadi mereka tetap harus bayar. Lagi pula, perbedaan antara Super VCD dan VCD biasa belum terlihat. Beberapa hari lagi, CCTV akan menayangkan iklan baru kita, dan iklan luar negeri juga akan mulai tayang. Itu waktu yang tepat untuk memberi mereka pukulan telak. Jiang Wanmeng mengerutkan kening. Ia merasa Feng Yu terlalu percaya pada efektivitas iklan. Perusahaan-perusahaan lain semuanya adalah perusahaan kelas dunia dengan skala aset 10 atau bahkan 100 kali lebih besar daripada Venue Electronics, dan pengaruh merek mereka jauh lebih besar. Penjualan mereka akan kuat hanya dengan mengandalkan konsumsi penggemar berat merek-merek tersebut, belum lagi mereka juga bekerja sama untuk saling mempromosikan. Namun, Venue Electronics hanya bekerja sama dengan Philips dan IWA, dan skalanya terlalu kecil untuk bersaing dengan mereka. Tuan Feng, meskipun mereka menghasilkan banyak uang dengan menjual VCD, kita akan menghasilkan lebih banyak lagi jika VCD yang terjual semuanya merek kita. Lagi pula, pabrik kita terus berkembang dan produksinya meningkat. Jika pasar dibagi-bagi oleh mereka, produk kita juga akan terbengkalai, kata Jiang Wanmeng cemas. Seberapa besar kita berhasil mengendalikan biaya VCD biasa? Feng Yu bertanya dengan tenang. Harganya kurang dari 700 RMB, dan masih bisa dikurangi lagi. Nantinya akan turun menjadi sekitar 500 yuan per unit, kata Jiang Wanmeng. Feng Yu mengerutkan kening, masih merasa tidak puas. Ia ingat betul bahwa di kehidupan sebelumnya, sekitar pergantian milenium, harga VCD telah turun menjadi lebih dari 300 yuan per keping. Ini berarti biaya sebuah VCD seharusnya terjangkau hingga sekitar 300 yuan. Sekarang Venue Electronics memiliki teknisi VCD paling profesional di dunia. Bagaimana mungkin mereka masih belum bisa mengendalikan biaya? Bisakah pada akhirnya hanya dikurangi menjadi 500 yuan per unit? Tidak bisakah lebih rendah lagi? Tidak ada cara untuk menurunkannya lagi. Harga banyak komponen di sini tidak bisa diturunkan, dan biaya tenaga kerja kami juga tidak rendah. Feng Yu tiba-tiba menyadari bahwa pabrik-pabrik kecil di kehidupan sebelumnya pasti telah menekan biaya pekerja, dan mereka pasti membeli komponen sisa yang murah, sehingga harga produk menjadi lebih dari 300 yuan. Saat itu, VCD hampir punah. Oke, aku mengerti. Merek-merek itu cuma badut. Gak perlu khawatir. Lihat saja iklan-iklan ini, dan kamu akan mengerti dari mana kepercayaan diriku berasal. Jiang Wanmeng awalnya tidak memiliki ekspektasi terhadap periklanan. Periklanan tidak lebih dari sekadar menyebarkan berita dan mengandalkan jumlah tayangan untuk membuat audiens mengingat merek tersebut. Apa yang baru dari periklanan? Tetapi setelah menonton iklan yang ditulis oleh Tuan Feng sendiri, dia sepenuhnya yakin. Tuan Feng, slogan ini luar biasa. Pasti akan populer. Feng Yu sangat bangga di dalam hatinya. Tetapi di permukaan dia tetap rendah hati, tidak ada yang bisa disimpulkan sebelum ditayangkan. Saya tidak berani berkomentar tentang efektivitas iklan asing. Tetapi setelah iklan dalam negeri ditayangkan, efeknya pasti akan sangat bagus. Merek-merek VCD lainnya akan tamat. Tapi bukankah iklan ini agak panjang? Bukankah iklan terpanjang yang kita miliki di TV hanya 30 detik? Tanya Jiang Wanmeng ragu.
Memang benar iklan di CCTV hanya berdurasi 30 detik, tapi stasiun lokal bisa memberi kita 2 menit, durasi yang pas untuk iklan ini. Feng Yu sudah memikirkannya sejak lama. Bukankah merek VCD lain juga diiklankan di stasiun lokal? Sekarang kita akan melakukan hal yang sama. Ini disebut berjalan di jalan orang lain dan meninggalkan mereka tanpa jalan lain. Feng Yu Super VCD memiliki suara 4 kanal, dengan pilihan bahasa Mandarin dan Kanton untuk memudahkan peralihan. 9 layar memungkinkan akses instan ke adegan-adegan menarik. Fitur hitung mundur yang unik memungkinkan Anda melacak durasi film kapan saja. Feng Yu Electronics, penemu VCD, pelopor dalam industri ini, dan pemimpin merek. Feng Yu Super VCD selalu ditiru, tetapi tak pernah tertandingi. Iklan paling dasar berdurasi 30 detik, yang tidak memperlihatkan wajah siapapun. Hanya sepasang tangan, kendali jarak jauh, Super VCD, dan layar TV. Hanya dalam beberapa kata, karakteristik Super VCD semuanya dijelaskan, terutama 3 gelar penemu, pelopor, dan pemimpin, yang sepenuhnya membedakan Feng Yu Super VCD dari VCD lainnya. Kali ini, bukan hanya Toshiba dan merek VCD lainnya yang kalah bersinar, tetapi bahkan Aiwa dan Philips pun harus mengakui kekalahan. Slogan iklan tersebut sama sekali tidak dilebih-lebihkan dan sepenuhnya realistis. Feng Yu Electronics adalah penemu, pelopor, dan pemimpinnya. Iklan berdurasi 2 menit itu sedikit berbeda. Dibuka dengan suasana kumpul keluarga. Nan, memegang mikrofon, berdiri di depan TV dan bernyanyi dengan penuh emosi. Suaranya yang khas menggema, dan semua orang di pesta itu bertepuk tangan dan bersorak. Namun, itu pun tak mampu menenggelamkan suara Nan. Kemudian saudara Nan mengoperasikannya beberapa kali lagi, memilih saluran, dan memperagakan bahwa Super VCD dapat menghilangkan suara asli, menghilangkan suara mikrofon, dan bernyanyi bersama, DSB, yang bahkan lebih mengejutkan lagi. Untuk VCD, saya hanya memilih merek Feng Yu. Itu merek internasional besar dari Tiongkok. Anda benar-benar terpercaya. Saat saudara Nan membacakan slogan tersebut, bagian akhir berupa close-up sebuah VCD, dan kata-kata Win and Rain Super VCD diputar. Sebuah slogan iklan yang selalu ditiru tetapi tidak pernah terlampaui. Begitu slogan ini muncul, seluruh produsen VCD dipenuhi kebencian. Sialan, kami beli lisensi paten darimu dan bayar, kan? Dan sekarang kamu pakai itu buat bully kami. Jahat banget sih kamu. Selalu ditiru, tapi tak pernah terlampaui. Slogan iklan yang buruk. Kalau kamu nggak punya paten, siapa yang tahu fungsi VCD ini sekarang? Lagi pula, siapa yang meniru kamu? Penampilan dan warna kita beda, ya? Mana mungkin ditiru? Apa maksudnya tak pernah terlampaui? Apa Anda benar-benar yakin Feng Yu Electronics selalu bisa memimpin industri? Itu hanya sementara. Setelah standar industri kami menggantikan standar Anda, kita lihat siapa yang tersisa. Tak lama kemudian, iklan Aihua Super VCD muncul. Iklan berdurasi 30 detik itu serupa, tetapi lebih menekankan kualitas suara. Iklan berdurasi 2 menit itu berlatar di sebuah ruang karaoke. KTV belum ada saat itu, setidaknya di Tiongkok. Karaoke masih merupakan istilah yang dipinjam dari Jepang. Naing bernyanyi dengan indah dan semua orang bertepuk tangan. Menggunakan Aiwa Super VCD membuat saya merasa seperti berada di studio rekaman. Saya bisa berlatih menyanyi di rumah. VCD menawarkan kualitas suara yang sangat jernih, dan saya menginginkan Aiwa. Layar VCD diperbesar dan slogan iklan muncul di akhir peralatan listrik Aihua, saya cinta Cina. Versi iklan luar negerinya sedikit berbeda, tetapi iklan pendek berdurasi 30 detiknya kurang lebih sama, karena semuanya merupakan etalase produk, tanpa orang. Namun, versi yang lebih panjang berbeda. Pertama, juru bicaranya telah berubah, menjadi bintang pop Hong Kong Zhang Shuio. Zhang Shuio sudah merencanakan konser di Madison Square Garden di New York tahun depan, dan ia juga merupakan artis Tiongkok terlaris di dunia. Karena ia berencana untuk rehat sejenak dari dunia akting selama 2 tahun, bayaran endorsement yang ditawarkannya tidak terlalu tinggi, yaitu $1 juta AS per tahun. Namun, Feng Yu menanggapi hal ini dengan menyebutnya berlebihan. Lebih lanjut, Feng Yu menjelaskan bahwa iklan tersebut akan ditayangkan secara global, yang akan mendongkrak ketenaran Zhang Shuio di seluruh dunia. Ia kemudian menyebutkan bayaran iklan Jackie Chan untuk kasih dibuy, dan menyatakan bahwa bayaran endorsement tahunan Jackie Chan tidaklah besar. Sementara tawaran $5 juta Hong Kong per tahun untuk kontrak 5 tahun bagi Zhang Shuio merupakan jumlah yang sangat besar. Akhirnya disepakati bahwa biaya endorsement sebesar HK$30 juta selama 5 tahun, dengan kewajiban untuk syuting 2 iklan setiap tahun termasuk beberapa iklan cetak, berpartisipasi dalam 4 acara promosi, dan beberapa persyaratan lainnya. Feng Yu merasa ini sangat berharga. Lagi pula, dalam 2 tahun berikutnya, Zhang Shuio juga akan menerima penghargaan musik dunia dari Asosiasi Musik Dunia, dan penjualan rekamannya berada di urutan kedua setelah Michael Jackson. Feng Yu merasa telah mendapat untung. Kampanye iklan Feng Yu kali ini sangat agresif,
hampir menginvestasikan seluruh keuntungannya dari penjualan VCD reguler tahun ini. Namun, ada juga keuntungan dari Super VCD dan royalti, sehingga Fengyu tetap meraup untung. Yang terpenting, nilai merek akan meningkat secara signifikan, sesuatu yang tak ternilai harganya. Dampaknya akan terlihat setelah Fengyu Electronics melantai di bursa. Terutama slogan iklan Fengyu Super VCD selalu ditiru, tak pernah terlampaui, memberikan isyarat psikologis kepada halayak, atau bahkan secara gamblang memberitahu mereka bahwa hanya Fengyu VCD yang asli dan yang lainnya tiruan, yang semakin mengangkat nilai merek Fengyu. IWA telah mengadopsi gaya khasnya, yang menekankan kualitas suara dan warna. Lebih lanjut, juru bicaranya adalah Madonna, salah satu penyanyi dan selebritas wanita terpopuler, yang mengontrak IWA sebagai duta merek global tahun lalu. Meskipun harga endorsementnya sangat tinggi, ini merupakan endorsement merek penuh, yang berarti semua produk musik dengan merek dagang IWA dapat dipromosikan dengan poster Madonna. Tentu saja, hanya ada 2 iklan yang direkam dan 2 acara yang diikuti dalam setahun. Awal tahun ini, IWA mengontrak Madonna untuk memfilmkan iklan pemutar CD, yang sangat sukses. Iklan kedua ini untuk Super VCD. Fengyu, Aihua, dan IWA mulai berinvestasi besar-besaran untuk iklan global, yang menjadi peringatan bagi Philips. Meskipun persaingan Super VCD termasuk di antara mereka, persaingan tetaplah persaingan. Jika Philips tidak meningkatkan upaya periklanannya, pasar akan menyusut dengan cepat, dan mereka akan gagal melampaui Fengyu. Jadi, Philips juga mulai meningkatkan investasi periklanannya. Philips tidak mempekerjakan selebritas ternama untuk mendukung produk mereka. Mereka sebenarnya mengincar penyanyi dan selebritas kelas dunia, tetapi sayangnya, mereka tidak bisa bernegosiasi. Mereka mengincar Michael Jackson, dan Michael Jackson berada di bawah Sony Records, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkannya mendukung produk Philips? Pada akhirnya, Philips memutuskan untuk mengikuti rute teknologi biasanya. Seperti merek Fengyu, hanya menunjukkan sifat canggih produknya dan menonjolkan teknologi merek Philips. Lagi pula, investasi periklanan Philips di bidang ini juga tidak sedikit, dengan periklanan yang sangat besar, terutama di Eropa, tempat yang paling gila. Iklan gila-gilaan Super VCD menyebabkan peningkatan penjualan yang stabil, sementara pemotongan harga VCD biasa menyebabkan penjualan merek lain menurun dengan cepat. Bahkan beberapa perusahaan besar kini tak mampu lagi menahan tekanan. Kecuali Sony, Toshiba, HP, Pioneer, dan perusahaan lainnya, semua merek lain telah memutuskan untuk bernegosiasi dengan Fengyu Electronics, atau dengan kata lain, menyerah. Bapak Feng, perwakilan NEC di Tiongkok telah menelepon dan ingin berbicara dengan Anda tentang standar industri DVD, lapor Jiang Wanmeng. Fengyu mengangkat alisnya. Apakah akhirnya tiba? Metodenya saling terkait satu sama lain, dan tekanan lapis demi lapis telah memaksa para raksasa di bidang elektronik konsumen untuk menyerah. Ia mulai melisensikan teknologi paten VCD-nya kepada mereka, yang memungkinkan mereka memproduksi VCD. Ketika mereka awalnya menurunkan harga, Fengyu mempertahankan mereknya sendiri dan memberi mereka sebagian pangsa pasar. Ketika perusahaan-perusahaan itu melihat bahwa pasar semakin membaik, mereka akan terus memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan investasi periklanan mereka untuk mendapatkan pasar yang lebih besar dan menghasilkan lebih banyak laba. Pada saat ini, Fengyu menurunkan harga VCD biasa, memberikan pukulan telak bagi mereka, tetapi pukulannya tidak terlalu parah, sehingga mereka masih bisa meraup untung. Karena menguntungkan dan memiliki kapasitas produksi yang luas, mereka tidak akan mudah mengakui kegagalan. Bagi perusahaan-perusahaan besar tersebut, meluncurkan produk dan kemudian menariknya dari pasaran dalam beberapa bulan juga sangat merugikan merek. Akibatnya, beberapa perusahaan kecil terpaksa menjual sisa inventaris mereka dan menghentikan produksi. Mereka hanya memproduksi 10.000 unit berdasarkan perjanjian lisensi minimum, yang awalnya menghasilkan keuntungan, kemudian merugi, tetapi secara keseluruhan, mereka masih sedikit menguntungkan. Namun, jika mereka melanjutkan produksi, mereka hanya akan merugi. Tak lama kemudian, Super VCD diluncurkan, dan harga VCD reguler kembali turun. Fengyu, IWA, Philips, dan merek-merek lain pun bergandeng tangan untuk memperluas gerai retail mereka, yang sekali lagi menekan penjualan VCD merek lain. Perusahaan-perusahaan besar tersebut terus menekankan produksi dan juga menggabungkan saluran penjualan untuk meningkatkan penjualan. Awalnya, penjualan mereka memang meningkat dan mereka pikir krisis sudah berakhir. Tetapi mereka tidak menyangka Fengyu, IWA, dan Philips akan begitu gila hingga menginvestasikan begitu banyak uang untuk iklan. Bagaimana mungkin mereka tidak mampu mengatasinya? Dengan biaya iklan semahal itu, masih bisakah kita menghasilkan uang? Berapa keuntungan yang didapat dari VCD biasa? Bahkan jika keuntungan dari Super VCD sangat tinggi, itu hanya sedikit di atas $200, kan? 10.000 unit, itu hanya sedikit di atas $2 juta. Kampanye iklan berskala besar seperti itu akan menelan biaya setidaknya puluhan juta dolar per tahun. Berapa banyak unit yang bisa terjual dalam setahun? Apakah para petinggi perusahaan ini gila?
Apakah mereka tahu cara berhitung? Namun mereka segera menyadari bahwa bukan para bosnya yang gila, melainkan produk mereka yang benar-benar dapat menghasilkan uang. Belum lagi VCD biasa. Penjualan tahunan Super VCD saja bisa melebihi 500.000 unit setelah iklan berskala besar tersebut. Hanya ada 4 merek yang bersaing. Bahkan jika dihitung rata-rata, setiap perusahaan dapat menjual setidaknya 100.000 Super VCD tahun ini, sehingga keuntungannya akan lebih dari 20 juta dolar AS, yang dapat sepenuhnya menutup investasi iklan dan bahkan menghasilkan surplus. Yang lebih penting lagi, penjualan merek-merek VCD biasa ini terus merosot di bawah tekanan merek-merek VCD biasa seperti Super VCD, Venue, dan AIWA, dan mereka hampir kehilangan seluruh pangsa pasar. Menurut perhitungan mereka, volume penjualan VCD tahun ini pasti akan melebihi 1 juta keping, yang mana setengahnya akan mereka ambil, dan setengahnya lagi akan dibagi antara Venue Electronics dan AIWA. Keuntungan dari bagian ini saja tidak sedikit. Hal yang paling dibenci adalah mereka menciptakan pasar, tetapi orang lain memanfaatkannya. Tentu saja, mereka tidak menyangka bahwa penjualan VCD di masa depan akan mencapai angka yang sangat tinggi. Bahkan di beberapa negara maju, rata-rata hanya ada 1 VCD untuk setiap 2 rumah tangga, dan jumlah untuk penggunaan komersial juga tidak sedikit, dengan total penjualan melebihi 100 juta unit. Ketika DVD dirilis, penjualan gabungan kedua produk tersebut melebihi 1 miliar unit. Namun, di masa lalu, periode wabah ini terjadi sekitar tahun 1997, dan mencapai puncaknya pada tahun 1999. Namun, kini semuanya telah maju. Feng Yu memperkirakan periode wabah akan terjadi tahun depan, dan puncaknya akan datang lebih awal lagi. Venue Electronics akan memiliki lebih banyak dana untuk mengembangkan pembakar cakram optik yang lebih baik dengan lebih cepat dan memperoleh laba tinggi dari hal ini. Singkatnya, semua perusahaan ini dipimpin oleh Feng Yu, memperluas pasarnya, dan sebagian besar uang yang mereka hasilkan masuk ke kantong Feng Yu. Kini mereka terdesak. Jika ini terus berlanjut, mereka bisa memperkirakan bahwa mereka tidak akan bisa meraup untung, bahkan mungkin merugi. Saat itu, beberapa perusahaan tidak dapat bertahan. Lagi pula, mereka tidak memiliki dendam terhadap Venue Electronics. Jika dua perusahaan besar ingin menguasai pasar, cara terbaik bukanlah bersaing dan saling menekan, melainkan bekerja sama dan memonopoli pasar, seperti yang dilakukan Venue Electronics dan Philips. Namun, karena mereka memilih untuk mendukung pihak lain dalam standar DVD, mereka tidak dapat bekerja sama. Namun, kini beberapa perusahaan telah memutuskan untuk berbalik arah dan mendukung standar Venue Philips yang dipromosikan oleh Venue Electronics dengan imbalan persyaratan yang lebih menguntungkan, yang memungkinkan mereka juga mendapatkan pangsa pasar VCD dan DVD di masa mendatang. NEC adalah yang pertama menghubungi Venue Electronics. Tentu saja, hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa NEC tidak memiliki hubungan yang baik dengan Sony dan Toshiba. Tapi Venue tidak bertemu dengan perwakilan NEC dari Tiongkok. Hanya perwakilan Tiongkok yang ingin bertemu dengannya. Kalaupun presiden tidak datang, yang datang seharusnya wakil presiden, kan? Setelah Venue menolak perwakilan NEC, beberapa perwakilan perusahaan lainnya segera menghubungi Jiang Wanmeng, ingin bertemu dengan bos Venue Electronics yang sebenarnya untuk membahas beberapa hal. Mereka awalnya menghubungi Jiang Wanmeng, mengira dialah yang akan membuat keputusan akhir. Namun, Jiang Wanmeng memberitahu mereka bahwa meskipun ia adalah pemegang saham dan manajer umum Venue Electronics juga memiliki pemegang saham pengendali yang pada akhirnya akan membuat keputusan akhir. Jadi semakin banyak orang ingin bertemu Venue, dan status orang yang dikirim olehnya menjadi semakin tinggi di perusahaan, dan skala perusahaan menjadi semakin besar. Mereka semua mempunyai ide yang sama, untuk menjadi yang pertama mendukung standar Win Philips dalam industri DVD dengan imbalan pengurangan biaya paten, sehingga mereka dapat sekali lagi memperoleh keuntungan dari pemutar VCD. Soal standar industri, standar manapun yang Anda dukung tidak penting. Lagi pula, mereka bukan yang menetapkan standar aslinya. Dalam bisnis, tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Baru setelah wakil presiden Panasonic datang sendiri, Feng Yu akhirnya muncul, siap untuk memberikan pukulan yang lebih berat kepada Sony. Feng Yu memberitahu perwakilan perusahaan-perusahaan ini bahwa ia akan menerima perwakilan masing-masing perusahaan di kantor pusat Venue Electronics dalam 3 hari dan mengumumkan sebuah acara besar. Para eksekutif dari berbagai perusahaan yang menerima pemberitahuan tersebut merespons dengan cepat. Karena Panasonic telah mengirimkan wakil presidennya, mereka juga tidak dapat mengirimkan personel manajemen biasa. Oleh karena itu, mereka mengirimkan eksekutif mereka sendiri, baik wakil presiden maupun wakil presiden, dan banyak diantaranya adalah direktur perusahaan, yang menunjukkan minat tulus mereka. Thomas tentu saja diundang, tetapi ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Feng Yu. Namun, ketika Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hal yang baik, ia pun datang tanpa ragu. Pertama kali bertemu Feng Yu, ia memfasilitasi kolaborasi antara kedua pihak, yang memberinya lebih banyak suara di Philips. Meskipun ia memiliki beberapa saham di Philips, ia bukan anggota dewan direksi.
Kalau dia bisa lebih baik lagi dan diperhatikan oleh para pemegang saham, bukan tidak mungkin dia bisa terpilih masuk jajaran direksi dan masuk manajemen inti perusahaan. Sekalipun itu tidak berhasil, ia, sebagai wakil presiden dengan pangkat lebih rendah, masih dapat diberi wewenang lebih besar. Dengan demikian, ia dapat memperoleh lebih banyak imbalan ekuitas perusahaan dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Feng Yu melihat nama-nama perusahaan dalam daftar. Kecuali Sony, Toshiba, HP, Pioneer, dan perusahaan lain yang tidak diundang karena merekalah yang pertama kali bersaing dengan Feng Yu Electronics dalam standar DVD. Semua perusahaan lain yang diundang hadir. Senang sekali Anda semua di Feng Yu Electronics hadir, menyelenggarakan diskusi tentang perkembangan DVD. Semua orang tahu bahwa VCD hanyalah produk transisi. Bentuk pemutaran video rumahan yang dominan di masa depan adalah DVD. Semua orang sedang meneliti teknologi DVD, kan? Namun, saya memegang paten untuk teknologi inti penyimpanan gambar dan suara. Saya bekerja sama dengan Philips untuk mempromosikan standar DVD, termasuk format dan spesifikasi teknisnya. Saya tahu semua orang di sini untuk pengembangan VCD, tapi kesuksesan atau kegagalan saat ini tidak menentukan kesuksesan atau kegagalan di masa depan, kan? Semua perusahaan ini seharusnya meneliti DVD, kan? Mereka semua ingin menggantikan kita, kan? Melihat ekspresi tak wajar di wajah para perwakilan perusahaan, Feng Yu tersenyum sinis. Apa yang kau pikirkan? Kalau kau ingin melampaui kami, tunggu saja di kehidupan selanjutnya. Seperti yang Anda semua ketahui, teknologi pembakaran CD kini sudah sangat matang, dan teknologi pembakaran VCD juga merupakan evolusi dari teknologi CD. Namun, teknologi pembakaran DVD masih sangat berbeda dengan teknologi CD. Saat ini, belum ada spesifikasi dan standar pembakaran DVD yang terpadu, yang sangat menghambat perkembangan industri ini. Yang ingin saya lakukan hari ini adalah menyatukan standar-standar untuk memungkinkan perkembangan industri yang lebih cepat dan lebih baik. Perwakilan perusahaan lain menunjukkan ekspresi pemahaman. Mereka tahu bahwa Feng Yu Electronics mengundang mereka untuk berkumpul guna menyatukan standar dan memastikan semua perusahaan mengikuti standar Feng Yu Philips mereka. Hal ini tentu saja mungkin, tetapi Feng Yu Electronics juga harus membayar harga tertentu. Jika tidak, jika mereka semua mendukung dua standar yang sedang naik daun lainnya, itu akan seperti sekelompok orang yang berlambat-lambat. Sekalipun Feng Yu Electronics dan Philips lebih kuat, kecepatan pengembangan mereka tidak akan cepat. Demi perkembangan industri DVD dan masa depan kita bersama, kita harus membentuk sebuah organisasi yang dapat diikuti semua orang dan mematuhi aturan-aturan tertentu. Saya menamakannya DVD Forum. Feng Yu Electronics, Philips, IWA, dan Aiwa Electronics adalah para penggagasnya. Saya dengan tulus mengundang semua perusahaan untuk bergabung dan menjadi anggota. Setiap standar DVD di masa mendatang wajib disetujui oleh DVD Forum. Kita akan maju dan mundur bersama. Setelah Feng Yu selesai berbicara, dia tidak mendengar tepuk tangan. Dia mengerutkan kening karena tidak puas. Jiang Wanmei mengerti dan langsung memimpin tepuk tangan, yang kemudian membuat yang lain ikut bertepuk tangan. Mereka sebenarnya tidak ingin bertepuk tangan. Mendirikan organisasi untuk mempromosikan standar? Di mana kita punya standar? Bukankah semua standar ada di sini bersama Anda? Jadi, mendirikan organisasi ini dan menerima kami sebagai anggota hanya untuk memfasilitasi promosi standar Anda, kan? Feng Yu menunggu beberapa saat, tetapi masih belum ada yang berpendapat. Ia bertanya dengan tidak sabar, kenapa? Apa kalian punya pendapat berbeda tentang usulanku? Perwakilan dari perusahaan Mingji Taiwan mengangkat tangan dan berdiri. Pak Feng, bagaimana proses persetujuan untuk organisasi ini? Apakah komite persetujuannya bergilir, atau tetap? Feng Yu melirik dan berkata, ini model tetap bergerak. Keempat perusahaan pendiri kami tentu memiliki kursi perwakilan tetap. Selain itu, kami memiliki 5 perwakilan persetujuan bergerak yang bergiliran setiap tahun, sehingga jumlah kursi tetap 9. Jika 5 dari mereka setuju, maka dianggap disetujui, dan semua perusahaan anggota harus mematuhinya. Organisasi ini pernah ada di kehidupan saya sebelumnya. Organisasi ini juga merupakan organisasi DVD resmi paling awal dan terbesar, yang mengumpulkan biaya paten dari produsen DVD Tiongkok. Namun, organisasi ini tidak wajib, sehingga memicu perdebatan tentang standar pembakaran DVD. Namun, sekarang, Feng Yu akan mewajibkannya. Tidak setuju? Kalau tidak setuju, silakan tidak bergabung. 4 perusahaan pendiri? Enyahlah. Mereka semua tahu bahwa Aiwa Electronics, IWA, dan Feng Yu Electronics semuanya adalah perusahaan Feng Yu. Beraninya kau menempati 3 tempat sendirian? Termasuk Philips, Anda menduduki 4 dari 9 kursi. Anda bisa memaksakan penerapan standar hanya dengan memenangkan perusahaan manapun. Bagaimana mungkin ada keadilan dalam organisasi ini? Feng Yu juga sangat terkesan dengan perusahaan Mingji, perusahaan yang mengajukan pertanyaan tersebut, karena perusahaan ini telah berhasil mengembangkan teknologi di masa lalunya, yang disebut manajemen jenis buku. Setelah menggunakan teknologi ini,
Parameter cakram DVD-RRW dapat diubah ke format DVD-ROM. Baik itu drive optik maupun pemutar DVD, teknologi ini dapat dengan mudah membaca cakram dengan spesifikasi berbeda, dan kompatibilitasnya mencapai 99%. Namun, teknologi semacam ini ditakdirkan untuk menjadi milik Fengyu Electronics seumur hidup mereka. Fengyu telah menugaskan Jiang Wanmeng untuk memimpin penelitian. Meskipun Fengyu tidak mengetahui prinsip-prinsip dasarnya, ia telah menguraikan persyaratannya dan menyediakan sejumlah besar dana, yang memungkinkan Fengyu Electronics berhasil mengembangkan teknologi ini sebelum Mingji. Lebih lanjut, mereka harus menyempurnakannya, sehingga memungkinkan beberapa format DVD dapat dibaca oleh satu pemutar DVD. Ini akan sepenuhnya mengakhiri perang standarisasi. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya untuk saat ini, dan membiarkan Toshiba dan Sony terus percaya bahwa standar mereka dapat menggantikan standar Fengyu Philips. Setelah Fengyu menjelaskan proses persetujuan, semua perwakilan perusahaan saling menatap, tak seorang pun ingin setuju. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak setuju, mereka tidak akan punya kesempatan sama sekali dan akan dikeluarkan dari lingkaran ini. Dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk berbagi kue DVD. Lagi pula, meskipun mereka setuju, mereka tidak ingin menjadi yang pertama bersuara. Perusahaan pertama yang bersuara secara tidak sengaja akan dianggap paling pengecut, dan jika mengalami kerugian di kemudian hari, semua orang akan membencinya dan akan dikucilkan oleh seluruh industri. Tak seorang pun berbicara, bahkan Fengyu pun tidak. Ia duduk di podium, menatap para perwakilan perusahaan besar ini dengan tenang. Mengapa Fengyu begitu tenang? Bukan karena ia pikir setelah ia menyatakan syarat-syarat ini, mereka akan menangis, berteriak, dan setuju. Melainkan karena ia telah mengatur layanan penitipan anak. Menjadi calo adalah profesi yang sangat berguna. Jika digunakan pada waktu yang tepat, efeknya akan sangat baik, seperti sekarang. Dan jika calonnya sangat kuat, efeknya akan meningkat secara eksponensial. Tuan Feng, kami di Microsoft telah memutuskan untuk bergabung dengan organisasi ini. Hah? Semua orang menatap pria Amerika itu dengan heran. Apakah ini perwakilan Microsoft? Apa yang baru saja dia katakan? Microsoft ingin bergabung dengan organisasi ini? Tolong berhenti bercanda. Microsoft memproduksi perangkat lunak komputer. Apa hubungannya dengan DVD? Kenapa kamu ikut bersenang-senang? Fengyu sengaja menunjukkan ekspresi terkejut. Saya Wakil Presiden James. Apakah Anda akan mewakili Microsoft dan bergabung dengan forum DVD? Ya, saya telah diberi wewenang oleh Dewan Direksi Microsoft untuk mewakili Microsoft dan bergabung dengan forum DVD. Kita akan bersama-sama mengembangkan, menyempurnakan, dan mempromosikan standar Fengyu Philips, kata James lantang. Kapan Microsoft akan memproduksi DVD? Tanya Wakil Presiden Panasonic dengan curiga. Ia tidak meragukan identitas James, dan ia tidak menyangka Fengyu akan menemukan trik seceroboh itu untuk mengelabui mereka. Lagi pula, mereka harus menandatangani dokumen hukum. Kami tidak akan membuat DVD, kami hanya tertarik pada teknologi pembakaran DVD, kata James dengan tenang. Alasan dia datang ke sini atas nama Microsoft tentu saja karena Fengyu menelepon dan membujuk Bill Gates. Bagaimanapun, Fengyu adalah pemegang saham terbesar ketiga Microsoft. Meskipun dia tidak memiliki suara di Microsoft, kekuatan ekonomi yang ditunjukkan Fengyu telah menarik perhatian Bill Gates. Lebih lanjut, Fengyu mengatakan bahwa jika drive optik DVD berhasil dikembangkan di masa mendatang, mereka dapat menjalin kerja sama strategis dengan Microsoft. Dengan cara ini, terlepas dari sistem atau perangkat kerasnya, sebuah komputer tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Dengan menggabungkan keduanya, semua orang dapat menghasilkan lebih banyak uang. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa kepentinganlah yang menggerakkan Bill Gates, bukan Fengyu. Dihadapkan dengan keuntungan yang hampir terlihat, Bill Gates tidak punya alasan untuk menolak hal ini. Jadi James muncul di sini. Dan James juga tahu bahwa Fengyu adalah pemegang saham terbesar ketiga Microsoft. Tentu saja, ia tidak akan menolak permintaan Fengyu agar ia menjadi yang pertama berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Pernyataan Microsoft mengejutkan para eksekutif di perusahaan lain. Microsoft secara bertahap telah menjadi pemimpin industri dalam sistem perangkat lunak, dengan harga sahamnya yang meroket selama 2 tahun terakhir, menjadikannya perusahaan dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak juga yang berspekulasi bahwa Microsoft berpotensi menjadi salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Dukungan yang diberikan oleh perusahaan seperti ini, meskipun tidak berspesialisasi dalam elektronik konsumen, merupakan faktor yang relevan, dan mereka mau tidak mau menganggapnya serius. Pada saat ini, perwakilan dari perusahaan besar kedua berdiri dan berkata atas nama Thomson, saya setuju untuk bergabung dengan organisasi dan menjadi anggota. Hah? Thomson juga ikut? Perusahaan elektronik milik negara Prancis ini, dengan pangsa pasar terbesar di Asia dan kedua terbesar di Eropa, juga merupakan perusahaan elektronik konsumen yang ternama. Dan mereka benar-benar setuju. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Thomson merupakan yang terdepan dalam industri di bidang teknologi televisi dan teknologi perekam video.
Jadi wajar saja jika ia ikut bergabung dalam asosiasi ini dan meneliti DVD. Selanjutnya, perusahaan Taiwan seperti Mingji dan Hongji juga menyatakan niatnya untuk bergabung. Dan beberapa perusahaan besar Eropa juga mulai menyatakan niatnya untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Perusahaan-perusahaan Jepang ini awalnya ingin bersatu. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa jika mereka tidak bersuara, mereka akan dikucilkan. Kami di Panasonic juga ikut bergabung. Kami di JVC juga ikut bergabung. Kami di NEC juga ikut bergabung. Saya bergabung atas nama Mitsubishi Corporation. Kami, Samsung Korea Selatan, telah bergabung. Kami di Hitachi ikut serta. Perwakilan dari lebih dari 30 perusahaan yang diundang menyampaikan niat mereka, tetapi tidak ada yang mau mundur. Dengan beberapa pemain besar yang sudah bergabung, apa yang bisa mereka tahan? Feng Yu menatap semua orang sambil tersenyum. Sesederhana itu. Saya mengundang Microsoft, Philips mengundang Thomson. Lalu saya meminta Fu Guangzheng untuk menangani hubungan masyarakat dengan beberapa perusahaan di Taiwan. Bukankah itu sudah jadi kesepakatan?